Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Iblis kecil, berhentilah membual di tempat ini. Jika memang ada bahaya, aku khawatir kamu akan terlalu lambat dalam melindungi dirimu sendiri. Chen Baojiao dengan marah menatap Li Qiye. Meskipun dia mengatakan ini, kesannya terhadap Li Qiye tidaklah buruk. Chen Baojiao adalah wanita paling cantik dengan ciri-ciri yang mampu meratakan kota dan negara. Saat mata putihnya terbuka, itu mencuri jiwa secara menakjubkan. Nona Chen, ini sedang bermain api. Menatap indahmu tidak boleh sembarangan dilempar. Meskipun saya seorang pria sejati, saya tidak dapat menjamin untuk tetap tenang dengan Anda duduk di pangkuan saya. 1. Membuat satu perubahan di sini. Bermain api awalnya berarti, mencari kematian, tidak masuk akal dalam bahasa Inggris. Baris kedua hanyalah ekspresi memuji kecantikannya dengan cara yang mesum. Li Qiye dengan santai tersenyum dan berbicara. Kata-kata Li Qiye membuat wajah Chen Baojiao memerah karena marah. Dia hanya bisa merengut dengan dingin, dan dia pergi dengan ekspresi dingin tanpa mengucapkan kata pun. Sikap arogan Li Qiye membuat ekspresi Dao Child Sengtian menjadi sangat jelek. Dia dengan dingin menatap Li Qiye dan berkata, "Istri saya sudah mendapatkan perlindungan saya dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kita harus tahu bahwa negara Lembah Giok dan Sekte Dewa Surgawi telah dijodohkan, dan Chen Baojiao akan menikah dengan Dao Child Sengtian. Meskipun upacaranya belum langsungkan, dia sudah dianggap sebagai pertunangan Dao anak Sengtian." Pada saat ini, ketika Li Qiye sedang mengizinkan pertunangannya di depan semua orang, bahkan patung pun akan marah, apalagi Dao Child Sengtian, putra kebanggaan surga ini. "Siapa istrimu?" Chen Baojiao berkata dengan dingin. Dia sangat menentang pernikahan ini, tetapi nasibnya tidak bergantung padanya. Mata Dao anak Sengtian menjadi tajam. Dia tiba-tiba memancarkan auranya dan dengan tegas berkata, "Baojiao, sekarang bukan waktunya untuk berubah-ubah. Kalau tidak, aku secara pribadi akan membawamu kembali. Nama keluarga Long, kamu pikir kamu ini siapa?" 2. Dia benar-benar mengatakan nama keluarga panjang-panjang adalah nama belakangnya. Itu hanya ekspresi kemarahan ketika memanggil seseorang dengan memanggil nama belakangnya. Chen Baojiao dengan dingin berkata saat kondisinya memburuk. Aura Dao Child Sengtian menutupi langit dengan kehadiran seorang bangsawan kerajaan. Dalam sekejap, dia menjadi raja yang tidak bisa dijangkau. Dia menatap tajam ke arah Chen Baojiao dan berkata, "Sebagai wanita yang sudah menikah, Anda harus memiliki keutamaan seperti wanita yang sudah menikah." Chen Baojiao menahan amarahnya. Dia mengangkat harta karun hidupnya dan dengan dingin berteriak, "Nama keluarga Long, menandakan apakah Chen Baojiao ini takut padamu?" Nona Chen, karena sudah seperti ini, saya sangat siap membantu." Li Qiye dengan tenang tersenyum dan berkata, "Kamu tidak ingin menikah dengan iblis kecil dari Sekte Dewa Surgawi. Ini sangat mudah untuk diatur. Cukup ucapkan kata-katanya dan aku akan membunuhnya untukmu." Kata-kata Li Qiye membungkam semua orang yang hadir saat ini. Dao Child Sengtian jelas lebih tua dari Li Qiye, namun dia memanggilnya iblis kecil. Yang lebih konyol lagi adalah dia merampok tunangan seseorang tepat di depannya. Akan aneh jika mereka tidak menjadi gila. Wajah Dao Child Sengtian menjadi biru pucat. Dia mengambil satu langkah ke depan, lalu berkata, "Iblis kecil, kamu mencari kematianmu hari ini. Segera, energi." Darahnya bagaikan lautan, dan dia menuju ke arah Li Qiye. "Kamu hanya seorang royal noble, namun kamu masih bermain dengan arogan di hadapanku." Li Qiye memelototinya. Dia tidak bergerak sama sekali, lalu berkata, "Suangyan, dia ingin bertarung, jadi hibur dan bunuh dia untukku. Hari ini, suasana hati saya sedang baik dan saya tidak ingin tangan saya ternoda darah." Li Suangyan berdiri seperti teratai suci yang sedang mekar. Dalam sekejap, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya suci. Seperti peri yang turun, dia murni tanpa ketidaksempurnaan dan tahan terhadap semua keberadaan. Tanpa diragukan lagi, setelah berada di Evil Invested Reach begitu lama, Void Imperfection fisik miliknya telah meningkat satu level. Li Suangyan mengaktifkan fisiknya, yang sudah menakjubkan, namun aura bangsawan kerajaannya juga menembus langit.
Dalam sekejap, kekuatan raja yang tak terkalahkan menyebar ke seluruh dunia. Dia seperti penguasa suatu bangsa, mampu memikul kekuasaan absolut. Kehadiran bangsawan kerajaan Li Xuangyan menyapu seluruh pesawat, menyebabkan semua orang terkejut. Aura Royal Noble yang begitu kuat, bahkan lebih kuat dari Dao Child Sengtian. Melihat aura bangsawan kerajaannya yang menghukum langit, tidak dapat dihentikan oleh apapun, hal itu menyebabkan ekspresi Dao Child Sengtian tenggelam. Li Qiye meliriknya dan dengan sengaja menggodanya. Dengan sebanyak ini kamu berani menjadi sombong di hadapanku. Bukankah kamu seorang jenius? Apa masalahnya? Dibandingkan dengan Xuangyanku, kamu jauh tertinggal. Xuangyanku, dengan Sein Fate dan King fisiknya, tidak sedikit sombong. Kamu hanya seorang Sein Fate sombong. Li Qiye menuangkan minyak ke dalam api yang menyala dan segera membuat Dao Child Sengtian marah besar. Meskipun Li Qiye kejam, hal itu tetap menyentuh hati banyak orang. Pada akhirnya, bakat Li Xuangyan ada di sana, dia memiliki Sein Fate dan King fisik, dan bahkan King Well. Dengan bakat bawaan seperti itu, dia akan menjadi seorang jenius yang tiada taranya tidak peduli di sekte atau warisan mana dia ditempatkan. Dia sangat jenius, namun dia harus mengikuti seorang pria yang benar-benar fana. Itu membuat semua orang merasakan ketidakadilan terhadapnya. Melihat Li Xuangyan dan Dao Child Sengtian hendak bertarung dalam suasana tegang, makhluk tercerahkan situ, sebagai guru nasional, segera berdiri untuk menengahi. Dewi Li, mengapa kita semua bertarung dengan pedang? Harta karun para dewa ada di depan kita, setiap orang harus menggabungkan kekuatan untuk merebut harta karun itu. Kita bahkan belum melihat harta karunnya namun kita sudah bertarung, bukankah ini hal yang menggelikan? Mundur selangkah dan merasa tersanjung dengan langit yang tinggi dan lautan luas, benarkan? Makhluk tercerahkan adalah seekor rubah yang licik, dia telah hidup begitu lama sehingga dia menjadi iblis. Dia memperhatikan bahwa Li Xuangyan, sendirian, sudah cukup untuk membuat orang lain waspada, dan rumor bahkan mengatakan bahwa Li Qiye memiliki harta karun kaisar di tubuhnya. Terlepas dari apakah ini benar atau tidak, dia tidak berharap melihat mereka bertarung sampai akhir bahkan sebelum melihat harta karun itu. Usaha ini tidak sepadan. Makhluk tercerahkan situ menasihati Dao Child Sengtian, dan Li Xuangyan menyadari bahwa tidak akan ada perkelahian, jadi dia mundur ke sisi Li Qiye. Pada saat ini, setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda, iri hati, cemburu, meremehkan, dan ketidakadilan. Li Xuangyan, dengan asal-usul dan bakatnya serta penampilan yang tak tertandingi, dijodohkan dengan murid dari sekte kuno dupa pembersihan yang memiliki bakat rendah. Sungguh bunga yang indah dikelilingi tumpukan kotoran sapi. Di mata banyak orang, Li Xuangyan sedang menghancurkan masa depannya sendiri. Ada banyak pelamar dan penggemar, di kalangan generasi muda, di seluruh Grand Middle Territory yang mengagumi Li Xuangyan, namun dia harus menikah dengan sekantong sedotan. Hati para jenius yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan mata mereka memerah karena cemburu. Kami akan pergi. Akhirnya, Dao Child Sengtian, yang sedang marah, melontarkan kata-kata itu dan melompat ke dalam kawah bersama para bangsawan kerajaannya, lalu menghilang dalam kegelapan. Pergi. Pangeran Surgawi King Xuan juga ikut serta mengejarnya untuk mendapatkan senjata Raja Ilahi. Faktanya, orang-orang ini sudah lama menamati kawah ini. Pangeran Surgawi King Xuan dan Dao Child Sengtian membuka tatapan surgawi mereka untuk melihat situasi di bawah, dan mereka merasa sedikit bisa mengendalikan situasi. Cepat, cepat, ku dengar harta karun para dewa ada tepat di bawah. Melihat kedua raksasa itu pergi, sekte besar dan negara kuat lainnya juga mengikuti. Tiba-tiba, para penggarap di mana-mana mulai melompat ke bawah, seperti pangsit ke dalam panci. Li Qiye menyipitkan matanya. Dia melihat Chen Baojiao masih belum pergi, jadi dia memulai percakapan. Nona Chen, bagaimana kalau kita bicara sebentar? Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Chen Baojiao dengan dingin menatap Li Qiye. Pada saat ini, di matanya yang marah, Li Qiye tidak berbeda dengan seorang penggoda wanita. Nona Chen sangat salah memahami sesuatu. Li Qiye dengan santai berkata, meskipun aku harus memiliki Nona Chen, itu bukan karena kecantikanmu. Saya kekurangan pelayan di sisi saya, jadi saya akan meninggalkan tempat untuk Nona Chen. Anda, Chen Baojiao tiba-tiba memerah dan menatap Li Qiye. Dia sangat marah. Pada akhirnya,
Dia berasal dari sekolah suci pilar permata, tapi untuk menjadi pelayannya. Ini terlalu menghina. Anak kecil, jika kamu terus berbicara, aku akan merobek mulutmu. Akhirnya, Chen Baojiao berkata dengan getir. Li Qiye tampaknya tidak keberatan. Dia masih acuh tak acuh dan terus berbicara. Tetap di sisiku adalah kehormatanmu. Tidak hanya untukmu, tapi juga untuk klan Chenmu. Selesai berbicara, dia membentuk mudra dengan tangan di depan dada. 3. Mudra adalah isyarat tangan simbolis yang digunakan dalam upacara dan patung Hindu dan Buddha, serta dalam tarian India. Meskipun Chen Baojiao sangat marah, matanya memancarkan rasa permusuhan yang membara, dan dia ingin merobek mulut Li Qiye, namun setelah melihat mudra Li Qiye, dia menjadi terkejut dan menatap Li Qiye dengan takjub. Kamu, apa yang kamu? Mata Chen Baojiao yang menawan dan memikat menjadi ketakutan saat dia melihat ke arah Li Qiye. Bagaimana menurut Anda, Nona Chen? Li Qiye berkata dengan santai sambil menopang mudranya di depan dadanya. Kali ini, Chen Baojiao dengan jelas melihat mudra tanpa keraguan. Dia menjadi emosional. Ini adalah mudra rahasia klan Chen-nya, orang luar tidak akan mengetahui hal ini. Kami akan berbicara sedikit. Li Qiye tersenyum lebar pada Chen Baojiao. Chen Baojiao melirik sekilas pada lelaki tua yang mengendalikan keretanya, lalu dia menganggukkan kepalanya. Bagus. Mudra itu membuatnya tertegun karena itu adalah rahasia eksklusif klannya. Li Qiye melihat ke arah kawah tanpa dasar sekali, lalu dia tersenyum. Dia tidak terburu-buru. Dia berbalik dan pergi. Li Qiye membawa Chen Baojiao ke tempat yang aman tanpa orang lain. Dia kemudian menatap lelaki tua yang mengikuti di belakangnya dan berkata, saya akan berbicara secara pribadi dengan Nona Chen, oke. Orang tua itu memandang Chen Baojiao, dan dia sedikit menganggukkan kepalanya. Lalu, dia berkata, kakek Si, tidak apa-apa, kamu bisa istirahat. Orang tua itu tidak berkata apa-apa dan diam-diam mundur. Li Xuangyan dan Niu Fen juga pergi tanpa diberitahu oleh Li Qiye. Bagus, sekarang kamu bisa bicara. Saat ini, Chen Baojiao memandang Li Qiye. Pengetahuannya tentang mudra terlalu mengejutkannya. Li Qiye menggerakkan jarinya dan tersenyum. Kemarilah, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Melihat sikap Li Qiye yang penuh rahasia, rasa penasaran Chen Baojiao pun tergugah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendekatkan kepalanya. Chen Baojiao adalah seorang wanita cantik yang mampu menyebabkan kehancuran kota dan negara, seorang femme fatale yang mencuri jiwa orang-orang, seseorang yang menghasut keserakahan yang menggiurkan. Dalam jarak dekat, payudaranya yang sangat bulat dan menjulang tinggi yang terlihat samar-samar menyebabkan orang lain merasakan emosi yang luar biasa. Li Qiye tersenyum dan mendekat. Menggunakan ritme yang tak terlukiskan, dia dengan pukulan lembut ke samping telinga. Dia mengucapkan kata-kata yang beracun sekaligus menggoda. Tahukah kamu apa fisik paling langka di dunia ini? Selesai berbicara, dia dengan lembut dan tanpa diduga menggigit daun telinga. Ah! Chen Baojiao seperti seekor kucing yang ekornya diinjak, dia berteriak dan melompat jauh. Tiba-tiba, tubuhnya seperti batu giok terasa panas seperti aliran air panas. Perasaan ini melanda seluruh indranya. Pada titik ini, wajah Chen Baojiao memerah seperti matahari terbenam. Dia dengan marah berteriak pada Li Qiye. Kecil, setan kecil, apakah kamu ingin dikalahkan? Penampilannya saat ini sungguh menghancurkan jiwa. Siapapun yang melihat daya pikat yang begitu menawan dan agung pasti akan jatuh cinta. Ini benar-benar fisiknya, warisan klan Chen, ah. Li Qiye menikmati kecantikan Chen Baojiao dan tersenyum dengan tenang. Akhirnya, Chen Baojiao berhasil menstabilkan pikirannya. Dia dengan dingin menatap Li Qiye dan berkata, iblis kecil, sebaiknya kau beri aku penjelasan, atau aku tidak akan memaafkanmu. Mengenai ledakan Chen Baojiao, Li Qiye sepertinya tidak keberatan, dan dia tersenyum. Berdasarkan situasimu, untuk bisa mencapai peringkat pahlawan bernama, ini berarti kamu menghabiskan usaha 10 kali lebih banyak dibandingkan yang lain. Biar saya tebak, Anda sama sekali tidak bersedia. Mengenai bakat, Anda tidak terlalu buruk, tetapi mengarahkan Anda, dari waktu ke waktu, tidak mencukupi. Petik 2. Anda sangat bingung dengan masalah ini. Karena Anda berharap orang lain tidak menganggap Anda vas bunga dengan payudara besar dan tidak punya otak, Anda memuji dengan gila-gilaan.
Seorang gadis muda, yang bisa menghabiskan begitu banyak tenaga dalam pelukannya, sungguh tidak mudah. Meskipun kamu telah mencapai peringkat pahlawan bernama, kamu tidak bersedia menerima hal ini karena kamu membayar jauh lebih dari ini. Wajah Chen Baojiao berubah dan jantungnya khawatir. Ini sungguh luar biasa karena Li Qiye seolah-olah bisa melihat ke dalam dirinya. Kamu, dari mana kamu mendengar ini? Chen Baojiao berseru. Kamu, apakah kamu mengirim seseorang untuk memata-mataiku? Li Qiye menghibur dan tersenyum. Memata-matai kamu, kemana Anda pergi dengan pikiran Anda? Saya bukan salah satu pelamar Anda dan jelas bukan salah satu pengagum Anda, mengapa saya harus memata-matai Anda? Alasan kenapa aku mengetahuinya secara sederhana saja, kurasa. Li Qiye menatap Chen Baojiao yang terkejut dan tidak yakin, lalu melanjutkan. Biar ku tebak lagi. Saat Anda menanamkan takdir merit Anda, ada masalah lain. Dadamu menjadi bengkak dan sakit, dan tubuh bagian bawahmu tertutup rapat seolah-olah ada pegas batu giok yang melonjak, dan ini mengganggu pikiranmu. Terlebih lagi, energi darahmu menjadi stagnan, dan penyerapan esensi dunia oleh takdir sejatimu terhenti. Yo, kamu bajingan kecil. Mendengar kata-kata Li Qiye, Chen Baojiao melompat jauh dan menatap Li Qiye dengan ngeri. Dia tanpa sadar melindungi dadanya, seolah-olah sedang ditatap oleh Li Qiye. Melihat Chen Baojiao tampak seperti anak kucing yang ketakutan, Li Qiye tidak bisa menahan tawa dan menenangkan dirinya. Kenapa kamu begitu gugup? Aku tidak mengintipmu. Ditambah lagi, apakah menurut Anda ada orang lain yang benar-benar mengetahui masalah ini? Chen Baojiao takut dan ragu-ragu. Kata-kata yang diucapkan Li Qiye sebelumnya dapat diketahui dengan memata-matai klan Chen, namun kata-kata tersebut kebenarannya tidak bisa datang dari orang lain. Mencerminkan adalah hal yang sangat pribadi. Dan masalah seperti miliknya bahkan lebih bersifat pribadi. Dia tidak bisa memberitahu orang lain, bahkan orang terdekat pun tidak. Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Chen Baojiao dengan cemas menatap Li Qiye saat dia menanyakan pertanyaan itu. Di bawah permulaannya, dia merasa seperti telanjang tanpa rahasia sama sekali. Li Qiye menenangkan dan berbicara. Ini tidak penting. Yang penting adalah Anda memiliki fisik musim semi abadi lembah tirani. Karena Anda dilahirkan dengan fisik ini, itu membawa Anda pada situasi saat ini. Inilah sebabnya mengapa energi darahmu mandek, dan takdir sejatimu terhalang. Meskipun bakatmu tidak buruk, tapi tidak peduli berapa banyak usaha yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah menemukan hukum kebaikan fisik yang cocok. Kamu tidak akan pernah bisa melangkah ke alam paragon berbudi luhur, atau bahkan alam raja surgawi. Fisik musim semi abadi lembah tirani. Chen Baojiao mengingat nama ini, tapi dia belum pernah mendengar tentang fisik ini sebelumnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, tidak aneh kalau kamu belum pernah mendengar tentang fisik ini. Nenek moyang klan Chen Anda tidak memberitahu keturunannya karena fisik ini pada dasarnya tidak mungkin muncul lagi, kemungkinan kemunculannya bahkan lebih rendah dari fisik abadi. Siapa kamu? Chen Baojiao, dalam keadaan terkejut, menatap Li Qiye dan bertanya. Aku, murid utama Sekte Kuno Dupa Pembersihan, Li Qiye. Li Qiye menyebarkan dan duduk di atas batu di luasnya. Lalu, dia menamparkan tempat di sebelahnya dan berkata, ayo duduk. Bicaralah denganku tentang klan Chenmu. Chen Baojiao menatap Li Qiye, yang bahkan lebih muda darinya. Pemuda yang tampaknya tidak berbahaya ini membuatnya heran. Dia sangat menakutkan. Akhirnya, dia perlahan-lahan mendekat dan duduk di sebelah Li Qiye dengan hati-hati, lalu dia dengan dingin berkata, apa yang ingin Anda katakan? Melihat Chen Baojiao bertindak seolah-olah dia takut pada pencuri, Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Lalu, dia dengan santai berkata, tidak perlu terlalu khawatir, kita hanya akan membicarakan masalah keluarga. Dia memandang Chen Baojiao dan melanjutkan, bagaimana kabar klan Chenmu saat ini di Sekolah Suci Pilar Permata? Apakah negara itu masih menguasai negara Lembah Giok? Merintah negara Lembah Giok, Chen Baojiao menjawab dengan getir. Sekolah Suci Pilar Permata mengendalikan negara Lembah Giok. Klan Chen saya hanyalah raja regional dari satu arah di dalam negara Lembah Giok, yakin kami tidak lebih dari 100.000 juta. Di masa lalu, nenek moyang klan Chen adalah nenek moyang Sekolah Suci Pilar Permata, dan negeri Lembah Giok adalah milik klannya. Sayangnya, klan Chen mereka telah menurun dalam waktu yang sangat lama.
Bahkan sebagai cabang pertama dari Sekolah Suci Pilar Permata, saat ini, mereka hanya bisa menjadi raja regional dari satu arah. Meskipun Chen Baojian adalah seorang putri, itu hanya diberikan padanya nanti karena dia memiliki nilai-nilai yang dapat dieksploitasi. Dao Child Sengtian ingin menikahinya, dan Sekolah Suci Pilar Permata ingin menjadi mertua dari Sekte Dewa Surgawi. Bagi sekolah, leluhur Sekte Dewa Surgawi adalah pendukung yang kuat. Inilah sebabnya, dia yang tadinya hanya seorang putri daerah, menjadi seorang putri resmi. Hanya agar dia layak mendapatkan Dao Child Sengtian. Bagi sekolah dan negara, dia hanyalah alat untuk pernikahan politik. Dia dengan keras menentang pernikahan ini dan tidak bersedia menikah dengan Dao Child Sengtian. Namun, tumbuh di Sekolah Suci Pilar Permata dan tinggal di negara Lembah Giok, dalam warisan yang begitu kuat, wajahnya bukanlah miliknya. Apalagi ketika orang tuanya ingin melindunginya, mereka masih belum mampu menguasai masalah ini. Orang hanya bisa mengatakan bahwa nenek-nenekmu terlalu jujur. Li Qiye sedikit menenangkan dan berkata, sungguh mengarahkan upaya nenek moyang Anda. Pada akhirnya, maharnya pun hilang. Namun, kabar baik adalah setidaknya cabang pertama masih bertahan hingga hari ini. Apa arti di balik kata-katamu? Mendengar ini, Chen Baojiao bertanya sambil menatap Li Qiye dengan sedikit kebingungan. Li Qiye tersenyum lebar dan berkata, apakah kamu merasa bahwa klan Chenmu dinamai menurut nama leluhurmu, atau nenek-nenek moyangmu? Tentu saja dari leluhurku, nama belakangnya adalah Chen. Chen Baojiao dengan marah berseru. Ini jelas tertulis dalam catatan sejarah keluarga. Di dalam kesalahanmu, Li Qiye menenangkan dan berkata, tepatnya, nenek-nenek moyang Anda mengikuti nama belakang nenek-nenek moyang Anda. Saat itu, nama keluarga leluhur Anda bukanlah Chen. Meskipun dia dilahirkan paling bawah, dia bukanlah orang jahat. Satu-satunya kelemahannya adalah dia terlalu jujur pada seseorang. Tahun itu, nenek moyang Anda berasal dari keluarga kerajaan di negeri Lembah Giok. Dia awalnya adalah seorang putri dan kemudian menjadi permaisuri negara Lembah Giok. Belakangan, nenek leluhur Anda menikah dengan leluhur Anda, dan dia sangat mencintainya, jadi dia mengambil nama di belakangnya, Chen. Mereka membentuk cabang pertama klan Chen Anda, dan wilayah luas seluruh negara Lembah Giok menjadi mas kawinnya. Mengenai nama keluarganya, ia selalu mengira itu berasal dari nenek moyangnya. Namun mengenai legenda negeri Lembah Giok, dia memang pernah mendengar beberapa rumor sebelumnya yang menyebutkan bahwa negara tersebut adalah milik nenek moyangnya. Namun, warisan dan asal-usul negara Lembah Giok dihancurkan di bawah pemerintahan kontemporer Sekolah Suci Pilar Permata. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa negara itu awalnya milik klan Chen. Mereka semua beranggapan bahwa setelah nenek moyang mendirikan Sekolah Suci Pilar Permata, dia kemudian mendirikan negeri Lembah Giok. Kemudian, leluhurmu mendirikan Sekolah Suci Pilar Permata. Li Qiye melanjutkan, orang ini, yah. Segala sesuatu tentang dia luar biasa, selain terlalu jujur. Dia berkata siapapun yang paling bijaksana akan menjadi penguasa Sekolah Suci Pilar Permata. Sayangnya, pada akhirnya, klan Chenmu kehilangan sekolah dan negaranya. Di sini, Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Nenek moyang Sekolah Suci Pilar Permata dan putri negeri Lembah Giok ini hanya tinggal kenangan. Saat itu, ketika dia masih menjadi gagak hitam, Li Qiye telah bertemu dengan nenek moyang sekolah ketika dia masih muda. Melihat pemuda ini bukanlah orang jahat, dia mengajarinya satu atau dua hal. Namun, pada saat itu, dia tidak membimbingnya untuk menjadi kaisar abadi. Pada saat itu, dia malah terkesan dengan sang putri, dan dia bahkan memiliki kualitas untuk menjadi kaisar abadi. Sayangnya, dia tidak punya ambisi apapun. Dia hanya ingin menjadi istri yang berbudi luhur dan ibu yang baik. Kemudian, sebagai gagak hitam, dia membuat dia bersumpah dan meneruskan fisik musim semi abadi lembah tirani padanya. Meskipun dia adalah kandidat yang baik, hatinya tidak ingin menjadi kaisar abadi. Pada akhirnya, Li Qiye harus menyerah dalam merawatnya. Belakangan, dia bahkan mencoba menarik perhatian mereka, cocok karena mereka saling berhadapan. Sebagai saksi, ia berkontribusi dan mendorong pasangan ini maju. Pada saat itu, dia ingin mendidik seorang kaisar abadi, tetapi karena hati sang putri tidak tertarik, dia hanya bisa menyerah. Sejak saat itu,
dia tidak terlalu memperhatikan negeri lembah giok. Meski begitu, setelah diajar oleh Li Qiye, nenek moyang dari sekolah suci pilar permata tidak mempermalukan Li Qiye. Dia menjadi salah satu virtues paragon terkuat di generasi itu, dan dia bisa dianggap tak terkalahkan. Akhirnya, dia mendirikan sekolah suci pilar permata. Pada masa itu, seluruh dunia mengetahui bahwa sang progenitor adalah seorang saint fisik yang telah mencapai kesempurnaan, dan ia dianggap sebagai yang terkuat pada masa itu. Kenyataannya adalah mereka tidak tahu bahwa permaisuri negeri lembah giok, di balik tirai sebagai istri yang berbudi luhur dan ibu yang baik, bahkan lebih kuat dari suami. Dia memiliki fisik musim semi abadi lembah tirani pada saat penyelesaian akhir. Jika dia mengambil tindakan, dia pasti akan mampu menekan virtues paragon kontemporer terkuat. Li Qiye tidak memaksa pasangan yang saling mencintai dan juga tidak membawa mereka ke dalam perang kejam demi kehendak surga. Dia hanya memberi mereka harapan terbaiknya. Kemudian, dia melintasi 9 langit dan 10 bumi dan menemukan kandidat yang cocok untuk menjadi kaisar abadi berikutnya. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Chen Baojiao menatap Li Qiye dengan takjub. Ini tidak mungkin. Sebagai anak dari cabang langsung klan Chen, dia tidak mengetahui semua rahasia ini. Namun, bocah lelaki berusia 15 tahun ini tahu segalanya tentang klan Chen ini tidak terpikirkan. Ini bukan apa-apa. Tidak ada rahasia di dunia ini. Li Qiye mengucapkannya dengan biasa-biasa saja, tapi ada keyakinan mutlak dalam kata-katanya. Chen Baojian duduk di sana untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ya ampun, apakah masalahku bisa terselesaikan? Itu mungkin. Li Qiye menganggukkan kepalanya dan berkata, selama kamu mengolah fisik musim semi abadi lembah tirani, ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah Anda, tetapi di masa depan, Anda akan memiliki kesempatan untuk melewati 8 Desoles, dan memiliki kesempatan untuk mendaki ke puncak. Kamu memiliki hukum prestasi fisik ini. Chen Baojiao buru-buru berseru. Li Qiye dengan santai berkata, di seluruh dunia ini, sejak awal waktu, hanya saya yang akan memiliki fisik musim semi abadi lembah tirani. Tidak ada orang lain selain aku. Pada titik ini, montok payudara dan penuh Chen Baojiao bergetar naik turun seperti gelombang kuat yang tak henti-hentinya, dan memancarkan aura pesona yang tak didukung dalam tontonan yang luar biasa. Li Qiye menatap dan tersenyum. Karena kamu tidak ingin menikahi Dao Child Sengtian, semuanya mudah diselesaikan. Ikuti aku. Sedangkan untuk Sekte Dewa Surgawi dan Sekolah Suci Pilar Permata, saya akan mengurusnya untuk Anda. Menikahi kamu. Mata Chen Baojiao yang memesona menjadi terbuka lebar, dan dia menatap Li Qiye. Tidak, Li Qiye menenangkan dan berkata, bagaimana kalau menjadi pembantuku? Saya kebetulan kehilangan asisten yang cakap. Anda, wajah Chen Baojiao memerah, dan dia dengan marah menatap Li Qiye. Dia menggigit giginya dan menatapnya dengan kebencian, lalu dia meledak. Iblis kecil, apakah kamu mencoba menghinaku atau tidak? Jika kamu terus mengumpulkan sampah, aku akan merobek mulutmu yang mengotori itu hingga berkeping-keping. Li Qiye menyorotkannya sambil tetap riang. Lalu dia berkata, keindahan ia benar-benar mampu menyatukan kota dan kerajaan, tapi di mata saya, itu hanyalah sebuah wadah. Yang terbuat dari kulit dan daging, itu hanya kerangka manusia yang adil. Dao Child Sengtian menyukainya, bahkan semua orang menyukainya, tapi ini tidak berarti aku akan menghargaimu. Di mataku, itu hanya karena fisik musim semi abadi lembah tirani. Petik 2. Meskipun kamu bisa dianggap sebagai kecantikan tertinggi, tapi di hadapanku, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jenius lalu kenapa? Keindahan tiada taraf, lalu. Jika mereka tidak berguna bagi saya, maka mereka tidak dapat mencapai puncak. Di mata saya, mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Jika mereka menghalangi jalanku, baik mereka jenius atau cantik, aku akan tetap membunuh tanpa ampun. Li Qiye perlahan mengucapkan kata-kata itu dengan nada biasa. Namun, di dalam kata-kata ini tersembunyi kehadiran yang mendominasi yang cukup untuk dengan bangga menguasai 9 langit dan 10 bumi dengan sensasi pembunuhan dan berdarah. Chen Baojiao bisa mencium bau darah setelah kalimat terakhir. Dia telah mendengar tindakan Li Qiye baru-baru ini. Dia menguburkan lebih dari 10.000 ahli dan membunuh Nantian Hao dengan darah dingin.
Dia jelas bukan orang yang baik hati. Li Qiye perlahan melanjutkan. Bagaimana kamu membandingkannya dengan Suangyan? Dia memiliki nasib suci, fisik raja, dan roda raja. Dia adalah putri dari negeri sapi tua dan keturunan dari gerbang iblis 9 utusan. Apakah menurut Anda dia lebih rendah dibandingkan Anda? Namun dia tetaplah pembantuku, jadi bagaimana ekosistemnya? Berdiri di sampingku, kamu akan bisa mendaki ke puncak. Di masa depan, Anda akan memahami betapa bijaknya pilihan ini. Dalam sekejap, Chen Baojiao terkejut. Awalnya dia mengira Li Qiye sombong karena menikah dengan Li Suangyan, namun dia tidak tahu bahwa status Li Suangyan hanyalah seorang pelayan yang ada di sebelahnya. Kalau dipikir-pikir, Li Suangyan mengikuti semua perintahnya, jadi ini bukanlah kata-kata yang keterlaluan. Dia berada dalam konflik internal. Li Suangyan adalah seorang jenius yang diakui di Grand Middle Territory. Dia mengambil tindakan beberapa kali dan dia jelas lebih kuat dari Dao Child Sengtian, tapi dia bersedia untuk tetap berada di samping Li Qiye sebagai pembantunya. Dibandingkan dengan Li Suangyan, dia tidak perlu sombong. Chen Baojiao duduk di sana dengan bingung. Bisa dibilang kemanapun dia pergi, dia akan dianggap sebagai bulan yang dikelilingi bintang, selalu mempesona. Pada saat ini, harga dirinya hancur, dan dia tidak bisa bangga meskipun dia mencobanya. Pikirkan baik-baik. Pada akhirnya, Li Qiye meliriknya dan berkata, tentu saja, aku tidak akan memaksamu. Setelah Anda mengetahuinya, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Ingat, jangan sampai menunda dan menyia-nyiakan waktu terbaik untuk cocok ditanam, hal ini justru akan merugikan diri sendiri di masa depan. Juga, cepat atau lambat, akan ada orang lain yang akan berdiri di sampingku, dan tidak akan ada lagi tempatmu. Akhirnya, Chen Baojiao dan sopir keretanya berangkat lebih dulu. Kemudian, Li Suangyan dan Niu Fen kembali. Li Qiye dan Chen Baojiao berbicara begitu lama, namun Li Suangyan tidak mengetahui topiknya. Li Suangyan, melihat Li Qiye tersenyum saat dia melihat kepergian Chen Baojiao, dia meliriknya dan bertanya, apa yang kamu lihat pada dirinya? Tentu saja, Li Suangyan tidak berpikir bahwa Li Qiye menghargai kecantikannya. Jika dia benar-benar mendambakan kecantikannya, maka dia pasti sudah langsung mengambilnya dengan paksa dan membunuh Dao Child Sengtian dengan sifat arogannya. Fisiknya, Li Qiye berkata sambil tersenyum sambil berbaring di punggungnya yang lelah dengan nyaman. Fisik suci, Li Suangyan sangat terkejut, tapi dia merasa ini tidak mungkin. Jika Chen Baojiao adalah seorang Sein fisik, maka banyak orang akan mengetahuinya. Lebih cepat, jika dia benar-benar seorang Sein fisik, maka sekolah suci pilar permata tidak akan bersedia menikahkannya dengan Dao Child Sengtian. Kita harus tahu bahwa sekolah tersebut memiliki banyak hukum merit fisik, termasuk hukum Sein merit. Jika mereka bisa mengembangkan murid Sein fisik yang sempurna, maka kecuali jika immortal fisik yang sempurna keluar, ini sama saja dengan tak terpecahkan. Tidak, fisik Haotian. Li Qiye menenangkan dan berkata, fisik musim semi abadi lembah tirani. Fisik musim semi abadi lembah tirani. Li Suangyan sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang fisik ini sebelumnya, jadi dia bertanya. Hanya fisik Haotian. Fisik Haotian bisa dikatakan tidak berharga. Banyak sekte besar dan negara-negara kuat semuanya memiliki murid dengan fisik Haotian. Fisik Xiantian jauh lebih unggul, yang menjadikan fisik Haotian sama sekali tidak berguna. Jangan meremehkan fisik ini. Li Qiye berkata, jika dia bisa mencapai penyelesaian akhir dengan fisik ini, bahkan dengan fisik abadi penyelesaian akhirmu, itu tetap akan menjadi tantangan bagimu. Dari dulu sampai sekarang, fisik ini hanya muncul 3 kali, dan dia yang ketiga. Gempa bumi mengejutkan pikiran Li Suangyan. Fisik abadi yang sempurna ini adalah keberadaan yang menakutkan. Ada legenda bahwa ada fisik abadi yang telah selesai dibangun. Meskipun mereka tidak menjadi kaisar abadi, mereka mempertahankan kualifikasi untuk menantang kaisar abadi. Penyelesaian besar immortal fisik melambangkan tak terpecahkan. Bahkan melawan kaisar abadi, meski mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka masih mampu menahan serangannya. Jika immortal fisiknya mencapai penyelesaian akhir, ini akan sepenuhnya layak dilakukan. Namun, berpikir bahwa fisik Haotian yang sudah selesai dapat menantang fisik abadi, ini adalah hal yang mustahil. Ada fisik seperti itu di dunia ini. Li Suangyan memeluknya. Kamu dan dia adalah pasangan,
tidak ada yang lebih baik. Di masa depan, ketika kalian berdua menggabungkan kekuatan dengan dua fisik yang sempurna, kalian berdua tidak akan terkalahkan di seluruh dunia. Mulai melawan pemakaman terlarang, menginjak-injak bumi kuno tidak ada yang mustahil. Li Qiye membukakan matanya. Li Xuangyan tersentuh. Penyelesaian besar immortal fisik, dan dua di antaranya, betapa menakutkannya ini. Dari dulu sampai sekarang, dia belum pernah mendengar dua fisik abadi yang sempurna berasal dari kekuatan yang sama. Tapi, dia bertunangan dengan Dao Child Sengtian. Li Xuangyan membujuk Li Qiye dan berkata, kamu mencuri dari Sekte Dewa Surgawi dan Sekolah Suci Pilar Permata. Kenapa tidak? Selama dia bersedia menjadi pelayanku, jika Sekte Dewa Surgawi berani menghalangi jalanku, aku akan menghancurkannya. Li Qiye tersenyum dan berkata, ambisi dan tekadnya tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Suatu hari, dia akan membawa kekuatan yang tak terkalahkan untuk membunuh sepanjang perjalanan kembali ke Gua Iblis Abadi. Suatu hari, dia akan memutar Gua Iblis Abadi. Ketika Li Qiye membawa Li Xuangyan kembali ke kawah, mereka melihat Chen Baojiao juga berdiri di sana. Tidak banyak klan atau sekte di sini, sisanya jatuh bersama Sekte Dewa Surgawi dan Kerajaan Kuno Azure yang misterius. Li Qiye tersenyum ke arah Chen Baojiao dan bertanya, jadi, masih ragu-ragu? Selesai berbicara, dia menunggangi siput itu ke bawah. Chen Baojiao sedikit merengut dan membuat turun ke bawah dengan keretanya. Saat mereka masuk ke dalam kawah tak berdasar ini, mereka menemukan bahwa area di bawah jauh lebih besar daripada pintu masuk di atas, seperti toples tembikar besar. Ditambah lagi, di sini banyak terdapat gua dengan cabang-cabang yang terhuyung-huyung, seperti sarang lebah. Akan sangat mudah untuk tersesat begitu berada di dalam. Berdiri di bawah gua, Li Xuangyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru sambil melihat ke arah Li Qiye. Mungkinkah tempat ini dulunya memiliki pohon yang besar? Dan tempat ini adalah akar utama pohon itu. Pemandangan di depan mereka benar-benar tampak seperti area di mana dulunya terdapat pohon-pohon besar dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, atau lebih tepatnya, tempat di mana akarnya dulu berada. Benar, pohon tipa jahat lahir di era yang sangat kuno dan dihilangkan di dunia kecil ini, itu adalah eksistensi yang sebanding dengan para dewa. Li Qiye menganggukkan kepalanya dan berkata, pohon tipa yang jahat. Mendengar nama ini, Niu Fen merasakan merinding di sekujur tubuhnya, dan dia kehilangan warnanya. Saya telah mendengar legenda mengenai keberadaan ini. Makhluk ini seperti iblis dan tidak akan mati setelah banyak pembunuhan. Tidak peduli siapa yang membahasnya, kematian akan menjadi satu-satunya jalan mereka dan mereka akan menjadi santapannya. Namun, sejak lama hingga sekarang, saya belum pernah mendengar ada orang yang melihat pohon tipa jahat. Ada dewa, Chen Baojiao, yang berdiri di samping, mendengar tentang dewa dan dia tidak bisa bertanya. Jadi ada dewa di dunia ini. Li Qiye meliriknya dan berkata, katakan padaku, kenapa kamu ada di sini? Untuk harta para dewa atau senjata raja yang saleh? Ketika ditanya oleh Li Qiye, Chen Baojiao mengangkat kepalanya untuk mengungkapkannya, dan dia menjawab dengan nada serius. Legenda hukum universal para dewa. Hukum paling kuno, mereka mampu menerobos segala rintangan dan kembali ke asal. Jadi, Anda di sini demi hukum universal para dewa. Li Qiye mengerti, Chen Baojiao memiliki fisik yang terbatas dan ingin menerobos kesulitannya sendiri. Jadi, ketika dia mendengar bahwa ada harta karun para dewa, dia ingin menekankan hukum universal para dewa. Li Qiye tersenyum, lalu dia menenangkan sambil kepalanya berkata, saya khawatir Anda akan kecewa. Tidak ada hukum universal para dewa di sini. Saya tidak yakin apakah ada dewa di dunia ini, tapi setidaknya, tidak ada hukum para dewa di tempat ini. Ini pertama kalinya kamu ke sini, bagaimana kamu tahu apakah tempat ini memiliki harta karun atau hukum universal para dewa atau tidak? Anda hanya berspekulasi. Chen Baojiao dengan dingin menyala. Dia secara alami tidak mau menyerah begitu saja. Selesai berbicara, dia dan lelaki tua itu pergi ke arah lain. Kamu tidak berhenti. Melihat keadaan Li Qiye yang santai, Li Xuangyan meliriknya dan berkata, menurutku, dia bersedia pergi bersamamu. Dengan sikap arogan seperti itu, bukanlah hal yang buruk membiarkan dia sedikit menderita. Li Qiye perlahan berbicara, dia tidak terburu-buru sama sekali. Niu Fen berkata, orang tua itu,
Sopir di sebelahnya juga tidak sederhana. Saya percaya dia adalah makhluk tercerahkan. Bahkan jika dia akan menderita, itu tidak akan terlalu berbahaya. Ayo, kita akan mencari tujuan kita. Li Qiye sedikit menjelaskan saat ini. Dia akhirnya pergi ke arah yang berbeda dan masuk ke dalam gua lain. Saat Li Qiye masuk ke dalam, para penggarap bawah tanah lainnya juga sangat bersemangat. Mereka hanya berharap bisa mencari seluruh kawah dan menemukan semua harta karun. Ada lebih dari 100 sekte dan negara berbeda di sini, bersama dengan lebih dari 10.000 petani. Ketika Pangeran Surgawi King Xuan, bersama Dao Child Sengtian dan rakyatnya, masuk ke dalam gua, beberapa sekte mengikuti mereka sementara yang lain memilih jalan mereka sendiri. Namun, apakah para penggemar yang mengikuti mereka atau mereka yang memilih memutar sendiri, mereka semua mendapatkan hasil yang luar biasa. Gua-gua itu rumit, tetapi di bawah dunia bawah tanah yang luas ini, ada banyak harta karun. Tidak hanya tanaman dan rumput yang langka dan aneh, tetapi juga harta karun logam dan palu dewa. Bahkan True Faith Godly Ore yang sangat langka pun hadir. Mata air Yin, seorang master sekte besar roh melihat muncul dan berteriak dengan gembira. Cepat, cepat, bawakan semua mata air itu untukku. Mata air Yin, ini adalah air terbaik untuk memberi nutrisi pada ikan Yin. Pohon oniks. Raja Iblis tidak dapat mempercayainya saat dia melihat ke arah pohon kuno 3 kaki di depan. Dia terharu dan bersemangat berkata, pohon oniks, ini adalah harta karun dari cabang iblis kita, Dia kemudian segera menggali harta karun yang menakjubkan ini. Logam harta karun 6 rune, saya kaya sekarang. Petik 2. Seorang menggali sein koper yang sangat langka, dan dia melompat tak terkendali karena kegembiraan. Ikan transformasi tulang. Di sungai bawah tanah Yin, seseorang menangkap ikan misterius. Kemana kamu lari? Tikus bor angin ini pertama kali kami temukan. Ada banyak harta karun yang aneh dan menakjubkan di bawah tanah. Saat ini, banyak petani yang sangat bersemangat dan berharap bisa menggali setiap jengkal tanah ini. Tempat ini dulunya adalah tempat harta karun, dan kemudian ditanami oleh pohon tipa jahat. Harta karun di sini pernah diambil, tetapi setelah jutaan tahun, tempat harta karun ini mampu melahirkan banyak tanaman dan rumput aneh, bersama dengan harta karun logam dan anyaman dewa. Namun, ketika para petani ini mabuk dengan hasil panennya, di bawah tanah, banyak akar pohon yang diam-diam keluar dari lumpur. Ada yang sebesar lengan, ada pula yang sebesar rambut. Mereka seperti ular roh dan mustahil untuk diperhatikan. Dan akar pohon ini bergerak seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, menunggu dan bergerak. Tiba-tiba, terdengar suara yang tertidur. Akar pohon seukuran lengan tiba-tiba merangkak keluar dan menembus dada seorang penggarap. Adik laki-laki, perubahan mendadak terjadi terlalu cepat, membuat banyak muridnya terkejut. Namun dalam sekejap, akar pohon ini menguras darah penggarap ini dan, seperti ular, ia meresap ke dalam tanah. Kemudian, tiba-tiba ia muncul di sisi lain dan menikam praktisi lain. Mengaktifkan, kultivator yang ketakutan itu meraung dan mengurung ke depan dengan pedangnya ke arah akar pohon ini. Itu memotong akarnya, tetapi sisa potongannya masih menembus dada seperti anak panah. Kultivator yang bernafas tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Saat akar itu menyerang dada, ia menyedot seluruh darahnya, seperti lintah, lalu tiba-tiba ia masuk ke bawah tanah lagi. Monster macam apa ini? Melihat peristiwa yang terjadi tepat di depan mata mereka, semua orang merasakan hawa dingin yang melanda seluruh tubuh mereka. Sial. Dalam sekejap mata, gelombang akar pohon keluar dari tanah dan menyerang petani lainnya. Kemunculan iblis. Seorang royal noble akhirnya mengambil tindakan. Dia mengelurkan aura deras dengan cahaya dewa yang mampu menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, dia menghancurkan satu demi satu akar pohon. Namun, akar-akar ini jauh lebih menakutkan daripada imajinasi mereka. Bahkan jika mereka dipotong menjadi 2, mereka masih bisa melarikan diri dan bersembunyi di bawah tanah. Hanya kehancuran total yang akan menjadi akhir mereka yang sebenarnya. Untuk sesaat, ada banyak suara yang terserap ke dalam labirin yang kompleks. Banyak petani menemui bencana karena ditembus dan kehabisan darah. Banyak ahli mulai mengambil tindakan, terutama para bangsawan kerajaan.
Mereka sangat mendominasi dan setiap gerakan mereka menghancurkan akar serangan. Yang terkuat tetaplah surgawi Pangeran King Xuan. Dikelilingi oleh aura birunya yang melonjak, dia menyapu semua tempat yang dia injak. Semua akarnya, betapapun besarnya, harus mundur di hadapan cahaya biru ini. Harta karun Kaisar King Xuan. Melihat aura yang begitu kuat, banyak yang ingat yang mengikuti di belakangnya terkejut. Dengan dibukanya jalan oleh Pangeran Surgawi King Xuan, keadaan menjadi lebih aman. Mengaktifkan, Dao Child Sengtian juga tidak ketinggalan. Dia mengamuk dan menghancurkan gelombang dan gelombang gempuran akar pohon. Membunuh. Ada banyak suara di gua di bawah. Ada suara pembunuhan, menceritakan, dan juga sorakan orang-orang yang mendapatkan harta karun semuanya dijalin menjadi satu melodi. Semakin dalam jangkauannya, semakin kuat serangan akarnya. Semakin banyak petani yang menderita, namun sekte besar masih terus berkembang lebih dalam. Bagi mereka, harta karun di sini terlalu menggiurkan. Ditambah lagi, belum ada yang melihat harta karun para dewa, jadi tidak ada yang mau menyerah. Karena begitu banyak tanaman dan logam misterius di bawah tanah, semua pembudidaya menjadi semakin yakin bahwa ada harta karun para dewa di sini, seperti yang dikatakan dalam legenda. Li Qiye menemukan dan juga menghadapi serangan dari akar pohon seperti sekte lainnya, namun bagi Li Qiye, ini bukanlah masalah. Aduh! Tiba-tiba, akar pohon seukuran lengan keluar dari tanah dan menusuk ke arah Li Qiye dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan akar pohon itu cepat, namun Li Qiye bahkan lebih cepat lagi. Dia tiba-tiba meraih akar pohon ini dan meremukkannya di tangannya. Namun, meskipun akar pohonnya hancur, ia berubah menjadi akar yang lebih kecil, seperti jarum dan langsung menuju ke kulit Li Qiye, ingin menembus otot-ototnya. Namun begitu fisik ketuhanan penekan neraka keluar, tubuhnya menjadi sangat kekar dan akar-akar pohon tidak dapat menembusnya. Li Qiye tertawa dingin dan menariknya dengan kekuatan yang membawa bencana. Bang bang bang. Dalam satu kali kejadian, akar pohon yang panjang itu tumbang hidup-hidup. Akarnya sangat panjang. Setiap kali Li Qiye mencabik-cabiknya dan jatuh ke tanah, mereka seperti ular yang melingkari dirinya. Tiba-tiba, Li Qiye tertutup rapat oleh 3 lapisan akar ini. Enyahlah. Li Qiye sedikit mengejutkan tubuhnya dengan Hell Suppressing Godly Physique, menghabiskan jutaan jin. Goyangan sederhana saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Akar-akar di tubuhnya pecah menjadi banyak hambatan dan masih bergoyang. Mereka mencoba bersembunyi di bawah tanah untuk melarikan diri. Kemudian, Li Qiye mengaktifkan Fate Palace-nya dan Kun Peng melompat. Kun Peng membuka mulut, seperti raksasa yang bisa melahap seluruh lautan, dan dengan mudah menelan semua cabang akar. Kemudian, kekuatan kaisar dari 6 varian Kun Peng dengan mudah menghancurkan semua kayu yang tersangkut di pohon. Dibandingkan dengan Li Qiye, Li Xuangyan hanyalah seorang peri dengan fisik ketidaksempurnaan ruangnya. Dia seperti teratai suci yang mekar dan memancarkan cahaya suci. Akar pohon yang ingin menusuk Li Xuangyan tidak bisa mendekatinya. Mereka bahkan takut dengan auranya. Li Xuangyan mencengkeram dan melayang di udara. Ujung pedang melingkari seluruh akar pohon. Namun, yang paling sederhana dan langsung tetaplah Niu Fen. Dia bersembunyi di dalam cangkang raksasanya. Asal-usulnya sangat bagus dan dibentengi dengan luar biasa, akarnya tidak bisa menembusnya. Dia melebarkan ke bawah menuju kedalaman gua seperti batu besar dan dengan belak-belakan menghancurkan semua akar pohon yang dia lewati. Set, set, set. Semakin dalam Li Qiye pergi, semakin sering akar pohonnya menyerang. Mereka menjadi semakin tebal dan mempunyai kekuatan yang lebih kuat. Menuju ke bagian yang lebih dalam, akar pohon sepertinya terbuat dari baja dan perunggu. Yang membuat orang lain kecewa, bahkan harta karun kehidupan pun tidak akan bisa dengan mudah menembusnya. Apa ini? Li Xuangyan terkejut. Saat ini, akar pohon logam mulai menyerangnya. Akar kuno pohon tipe jahat berusia 10.000 tahun. Kami semakin dekat ke sarangnya sehingga ia terus menekan serangannya. Li Qiye melanjutkan, gunakan abu teratai, jangan main-main. Selama kita bisa menemukan akar utamanya, akar lainnya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Setelah itu, Li Qiye menaburkan abu teratai dan Niu Fen serta Li Xuangyan melakukan hal yang sama. Benar saja, akar kuno itu segera mundur dan tidak berani mendekat. Mereka sangat waspada terhadap abu teratai tersebut.
Tiba-tiba, gua tepat di belakang Li Qiye dipenuhi dengan cabang-cabang akar kuno. Sepertinya ular berbisa sedang menatap mereka dengan menyeramkan. Sangat ajaib. Li Xuangyan tidak percaya betapa menakjubkannya abu teratai yang tampak luar biasa itu. Mereka bahkan mampu menghalangi akar kuno pohon tipa jahat sehingga tidak berani mendekat. 6 daun lotus adalah kutukan dari pohon tipa jahat. Ini adalah abu dari pohon kuno yang sebenarnya, jadi akar sebenarnya dari pohon tipa jahat masih belum berani mendekat. Benda-benda ini baru berumur paling lama 30.000 tahun, jadi tentu saja mereka tidak bisa bersaing dengannya. Jika terpesona oleh abu ini, itulah akhir hidupnya. Selesai berbicara, Li Qiye membuang segenggam abu teratai seolah-olah dia adalah anak panah yang ditembakkan. Melihat panah teratai datang, semua akar kuno segera mundur secara berurutan. Namun, masih ada satu cabang dari akar kuno yang terkena, ia segera berjuang di tanah dan mati dengan kematian yang tertidur, seperti ular mati yang kering. 6 dao teratai. Li Xuangyan bertanya dengan heran. Apakah itu pohon raksasa di selatan? Ya, tapi juga tidak. Li Qiye melanjutkan. Sebenarnya 6 dao teratai adalah kehidupan sebelumnya dari pohon teratai kasia. Di dunia ini, saya khawatir 6 dao lotus tidak ada lagi. Saat mereka berbicara, mereka masuk ke dalam gua raksasa yang terbuat dari batu dan tidak ada habisnya. Yang menyeramkan adalah bebatuan ini berwarna merah seperti darah, dan mengeluarkan kabut seperti kabut. Seluruh gua digambarkan karena kabut berdarah, hampir membutakan orang-orang di dalamnya. Berjalan ke dalam gua besar ini seperti berjalan ke dalam lubang yang terbuat dari darah. Bagian dalamnya dipenuhi bau darah segar, seolah-olah tempat itu dulunya adalah rumah bagi iblis yang menakutkan. Di mana tempat ini? Melangkah ke dalam gua, bahkan Niu Fen pun sedikit takut. Dia merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sihir jahat di udara. Jiwa pohon tipa jahat dulunya ada di sini. Li Qiye berkata dengan serius, dan melanjutkan ke arah keempat. Pada saat ini, Li Xuangyan dengan lembut menarik lengan baju Li Qiye dan memberi isyarat ke arah lain dengan dagunya, lalu berkata. Di sana, Li Qiye memfokuskan dan melihat bayangan di kejauhan. Bayangan ini terbungkus kabut berdarah sehingga orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ia terlihat seperti manusia dari jauh, tapi juga tidak seperti manusia. Pada pandangan kedua, itu lebih seperti seekor naga kecil yang terbang berkeliling. Engah. Dalam sekejap mata, 2 pedang ganda tak terlihat milik Li Qiye terbang secepat kilat menuju bayangan di kabut berdarah. Namun, bayangan itu sangat lincah. Ia merasakan bahaya dari pedang ganda tak terlihat, jadi ia segera melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa. Bilahnya terayun kembali ke tangan Li Qiye, namun tidak mampu memotong bayangan itu dan Allah melepaskan diri. Bayangan itu tahu betapa menakutkannya pedang itu, jadi bayangan itu tidak muncul lagi. Itu adalah akar utama dari pohon tipa jahat. Melihat kegagalan Li Qiye, Li Xuangyan bertanya dengan cemas. Tidak, saat ini, mata Li Qiye menjadi tajam, dan dia dengan dingin berkata. Tahun itu, seseorang membuka Evil Invested Ridge dan sesuatu yang lain juga masuk ke dalamnya. Akar utama pohon tipa jahat tidak ada di tempat ini. Niu Fen juga menjelajahi gua berdarah itu, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Jika tidak ada di sini, pasti ada di tempat lain. Li Qiye melanjutkan, harusnya ke arah lain. Ayo, kita akan pergi. Li Xuangyan dan Niu Fen melaksanakan mengejar Li Qiye. Mereka tidak berani bertanya apapun. Li Qiye mengetahui tempat ini seperti telapak tangan, dan dia bahkan mengetahui area di mana jiwa Evil Tipatri dulu berada. Meskipun Li Xuangyan sangat penasaran, dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk bertanya. Namun, dalam arah yang berbeda, bahkan kelompok Pangeran Surgawi King Xuan pun mengalami kesulitan. Semakin jauh ke arah mereka menemukan sedikit gua. Saat gua-gua itu menyatu, seolah-olah semuanya menyatu. Semua penggarap dan sekte yang pergi ke arah yang berbeda kini berkumpul. Namun, mereka menemukan bahwa akar pohon menjadi semakin kuat. Akar kuno muncul lebih sering, dan dengan kekuatan yang lebih besar. Dan lebih jauh lagi, bahkan para bangsawan kerajaan pun tidak bisa menanganinya. Situasi seperti itu memaksa sekte untuk bekerja sama, dan semua bangsawan kerajaan bekerja sebagai satu kesatuan. Namun meski begitu, hal itu masih kurang menguntungkan.
Ketika mereka tidak punya tempat lain untuk pergi dan terpojok, akar pohon yang jumlahnya tak terhitung seperti yang sekarang menghalangi jalan keluar. Dengan suara gemerisik yang tak terhitung jumlahnya, akar pohon membanjiri seluruh ruangan ini seperti air pasang. Ah! Suara teriakan muncul di kiri dan kanan. Belum lagi para khawatir biasa, namun dalam situasi ini, bahkan banyak bangsawan kerajaan tidak dapat berdiri kokoh. Sedikit terlambat mengakibatkan mereka mati sampai ke akar kuno dan kehabisan darah. Di tempat ini, tidak banyak gua besar yang tersisa. Dua kelompok terkuat adalah Surgawi Pangeran Qingxuan dan Dao Child Sengtian. Oleh karena itu, gua kedua mereka memiliki jumlah petani terbanyak. Dalam pertempuran yang kacau ini, Chen Baojiao dan pelayan lamanya juga didorong ke gua bersama Dao Child Sengtian. Pada saat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Chen Baojiao tidak punya pilihan lain selain pergi bersama kelompok besar, tapi akar kuno yang menyerang dari belakang menjadi lebih banyak, seperti aliran lautan. Saat ini, semua pembudidaya berada di jalan buntu. Mereka merasa terjebak. Akar kuno yang kuat menghalangi permulaan mereka dan mengejar mereka lebih dalam ke dalam gua. Rasanya seperti mereka dibujuk lebih dalam ke dalam sarang. Pada saat ini, akar utama pohon tipa jahat memandang para penggarap pengganggu sebagai makanan lezat. Ia bercokol di sarang laba-labanya, menunggu makanan lezatnya datang. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, kemanapun Chen Baojiao pergi, dia secara khusus menarik akar pohon tipa jahat. Mereka menyerangnya jauh lebih ganas dibandingkan yang lain. Chen Baojiao secara alami tidak tahu bahwa dia, dengan fisik musim semi-abadi lembah tirani, jarang terjadi selama berabad-abad. Esensi darahnya adalah pesta terlezat di dunia ini bagi pohon jahat, dan juga suplemen terbaik, jadi dia diserang jauh lebih banyak daripada yang lain. Pada awalnya, Chen Baojiao mampu mengatasinya, tetapi kemudian, dia tidak dapat mengatasinya lagi. Untungnya, lelaki tua di sisinya mengambil tindakan. Orang-orang mulai menyadari bahwa Chen Baojiao memicu kebakaran besar karena banyaknya akar pohon, sehingga banyak dari mereka yang segera lari darinya agar tidak tumbang juga. Di bawah serangan gila-gilaan dari akar pohon tipa jahat, Chen Baojiao dan pelayan lamanya dipaksa kembali ke dalam terowongan. Ini adalah jalan buntu tanpa jalan keluar. Hati-hati, Chen Baojiao hampir mati ditusuk oleh akar kuno. Layanan tua itu mengambil tindakan dan memotong akar kuno itu sepenuhnya. Pada titik ini, dia akhirnya mengungkapkan kelemahan yang sebenarnya. Hua. Saat ini, akar dan cabang menjadi gila, dan mereka mendorong Chen Baojiao ke dinding. Tiba-tiba, semua akar masuk ke dalam gua kematian ini, seperti banjir, menenggelamkan lubang ini beserta santapan lezatnya. Membunuh. Pelayan tua itu meraung keras dan aura makhluk tercerahkannya menembus langit. Dalam sekejap, dia menggali ke dalam pohon dan memotong akar yang tak terhitung banyaknya, tetapi jumlah yang tak terbatas, seperti pasang udara, terus berdatangan. Bang! Pelayan tua itu sekali lagi memulai persahabatannya. Dia menyapu semuanya lagi, tapi barisan depan akar pohon tidak tergoyahkan. Melihat kekuatan sejati orang tua ini sebagai makhluk tercerahkan, banyak anggota di jalur berbeda yang tercengang. Suara puff muncul dan darah mengalir deras di udara. Meskipun pelayan tua itu kuat, dia harus melindungi Chen Baojiao sambil membunuh akarnya. Kehilangan fokus saat membuat akar kuno menembus bahunya. Orang tua itu memotong akar kunonya, tetapi akar itu sudah dicabut di dalam tubuhnya. Ini sangat mengubah ekspresi lelaki tua itu ketika seluruh tubuhnya. Kakek si, Chen Baojiao berteriak ketakutan. Dia ingin pergi menyelamatkan pelayan tua itu. Bersembunyi di belakangku. Lelaki tua itu menjerit dan melepaskan jurus hukuman surga. Namun, pada saat ini, akar kuno telah membentuk sarang raksasa, ingin meningkatkan keduanya. Di belakang, ada juga akar pohon yang tak terhitung banyaknya yang masuk, menutupi seluruh gua kematian. Dao Child Sengtian telah mundur ke gua lain, tetapi melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan kehilangan warnanya. Dia ingin membuat tetapi makhluk tercerahkan situ menahan bahunya. Tuan muda, jangan impulsif. Kata situ yang tercerahkan. Set. Pada saat ini, di dalam gua kematian, pelayan tua itu tertusuk lagi oleh dua akar kuno di bahunya. Saat ini, dia sudah benar-benar berdarah dan berkemah. Chen Baojiao ketakutan dan segera memeganginya.
Melihat kelompok Dao Child Sengtian di jalur lain melalui segudang celah antara jaring yang terbuat dari akar kuno, Chen Baojiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Siang Tian panjang, membunuh. Saat pelayan tua itu melindungi Chen Baojiao, dia melepaskan kekuatan makhluk tercerahkannya sekali lagi. Pada saat ini, tubuhnya telah tertusuk akarnya, dan dia hanya bisa mengalami kecelakaan nyawanya untuk yang terakhir kalinya. Dao Child Sengtian, di jalur lain, mendengar tangisan Chen Baojiao. Dia mengubah ekspresinya, lalu dengan ragu melangkah maju. Tuan muda, mohon mempertimbangkan kembali. Bahkan makhluk tercerahkan dari klan Chen tidak mampu mengatasinya. Kami masuk hanyalah mencari kematian. Kita harus memanfaatkan tanaman jahat ini tanpa memperhatikan hal lain dan melakukan konstruksi ke area terdalam untuk menemukan harta karun. Kata situ yang tercerahkan. Zi. Pada titik ini, batang dan akar yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan gua kematian seperti air pasang dan seluruh jalur ditutup. Bang! Namun kemudian, dalam sekejap mata, seluruh dunia berguncang dan area tersebut mereda. Semua orang menjadi sangat khawatir. Semua orang melihat seseorang, dengan kecepatan luar biasa, masuk sendirian. Di bawah pengaruhnya, bumi hanyalah tahu. Dia dengan mudah menembus gua demi gua dan dia bahkan bisa melakukan konstruksi dari kedalaman tanah dengan amukan yang tak terhentikan. Dalam sekejap, 10 gua berhasil ditembus, bahkan bumi pun tidak bisa dihentikan. Bang! Dia langsung menyapu ke arah lain dengan momentum yang tak terbendung dan menembus gua kematian. Pergi! Li Qiye berjuang untuk masuk dan membawa Chen Baojiao, bersama dengan pelayan lamanya, keluar dari celah dalam sekejap mata. Brum! Pada saat ini, semua akar kuno menjadi gila dan mengejar Li Qiye, yang melarikan diri bersama Chen Baojiao, seperti juaan ular berbisa. Melihat Chen Baojiao dibawa pergi oleh Li Qiye, ekspresi Dao Child Sengtian tenggelam, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan muda, sementara tanaman jahat mengejar mereka, jika kita tidak pergi sekarang, kapan kita akan pergi? Makhluk tercerahkan situ memperdalam suaranya. Pergi! Dao Child Sengtian diam-diam mengucapkannya dengan ekspresi dingin dan membawa kelompoknya menuju kedalaman. Mereka tidak akan menyerah sampai melihat harta karun para dewa. Bang! Li Qiye, seperti naga tirani, jatuh ke tanah melalui banyak lubang. Dan tepat di belakangnya, akar yang tak terhitung jumlahnya mengejar. Sejak makanan lezat mereka diambil, akar kuno ini benar-benar marah. Dalam sekejap, tidak hanya orang-orang dari belakang, tapi orang-orang dari segala arah datang menyerang Li Qiye. Set. Dalam sekejap, suara gemerisik yang bisa membuat kulit kepala Anda tergelitik terdengar dari segala arah. Dibanjiri dengan banyak akar kuno, mereka semua mengincar Li Qiye. Sekarang, akhirnya, Li Qiye membawa Chen Baojiao dan pelayan lamanya ke dalam jebakan yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Li Xuangyan dan Niu Fen bersembunyi di sini sebelumnya dan banjir melihat pasang surut dari akar kuno. Mereka segera muncul dan meraung, mengeluarkan abu kemana-mana. Tiba-tiba, abu teratai yang tak terhitung jumlahnya dibuang, mengenai semua akar kuno yang ganas. Perubahan ini terjadi terlalu cepat, dan akar kuno tidak dapat hilang tepat waktu. Bang! Dalam sekejap mata, semua akar kuno, seperti ular berbisa, hancur dan merintih di tanah, mengguncang bumi. Lubang demi lubang di dalam kawah runtuh, menyebabkan para penggarap yang menembus lebih dalam menjadi ketakutan. Seolah-olah kawasan ini sedang tenggelam. Beberapa saat kemudian, semua akar di tanah mati, seperti potongan ular kering. Akar pohon Eveltipa, setelah bertemu dengan abu teratai musuh bebuyutannya, pasti akan mati. Ketika semua akar pohon mati di tempat ini, hanya keheningan yang terjadi. Peristiwa yang dinanti-nantikan Li Qiye tidak terjadi. Itu masih belum keluar. Itu benar-benar cerdas. Li Qiye berkemah sambil melihat semua akar pohon yang mati. Sebelumnya, dia membawa Li Xuangyan dan Niu Fen ke lubang lain ke arah yang berbeda. Karena mereka masih belum bisa menemukan akar utama, Li Qiye menduga bahwa akar utama selalu bergerak untuk berburu menghindari. Oleh karena itu, Li Qiye memasang jebakan untuk membunuh sejumlah besar tanaman jahat untuk memicu akar utama dan memancingnya keluar. Namun, bahkan setelah membunuh begitu banyak, akar utamanya masih belum muncul. Lumayan, dia bahkan bisa menanggungnya.
Li Qiye kecewa karena dia tidak sabar menunggu akar utamanya muncul. Area bawah tanah ini sangat luas, ingin berburu akar utama yang bisa melintasi dengan bebas bukanlah hal yang mudah. Chen Baojiao, saat ini, dalam keadaan normal. Dia tidak menyangka bahwa, pada akhirnya, orang yang menyelamatkannya adalah Li Qiye. Apalagi Dao Child Seng Tian, yang merupakan hutangnya, tidak membantu. Li Qiye lah yang datang menyelamatkan. Ah! Tiba-tiba, pelayan tua itu berteriak sedih dan jatuh ke tanah karena kejang. Akar-akarnya memotong tubuhnya dan aliran akar terlihat di sepanjang ototnya. Dia telah ditusuk oleh banyak duri jahat. Meskipun dia memotong akar kejahatannya, sisa-sisa di dalam tubuhnya terus bertambah dan dia tidak bisa menekannya. Kakek, si Chen Baojiao yang ketakutan ingin mengangkat pelayan tua yang terjatuh itu. Jangan pindahkan dia, hati-hati terhadap akar kejahatan, mereka mungkin masuk ke tubuh Anda. Bentak Li Qiye. Dia segera memisahkan Chen Baojiao dari pelayan tua itu, lalu dia berkata kepada Niu Fen. Buka lukanya. Niu Fen segera merobek luka pelayan tua itu. Li Qiye kemudian menuangkan air suci ke atas lukanya. Tubuh pelayan tua itu langsung gemetar kesakitan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimana kabar kakek si? Chen Baojiao segera menangis. Wajahnya pucat seperti selembar kertas. Tumbuhan jahat di dalam tubuh seperti lintah yang ditaburi jeruk nipis. Mereka terjatuh dari lukanya, lalu jatuh ke lantai tidak bergerak. Begitu mereka memasuki tubuh, hanya air suci dari 6 dao teratai yang dapat memaksa akarnya keluar. Jika tidak, ia akan tertanam di dalam daging dan menghisap darah manusia. Ketika Niu Fen mengoleskan obat emas pada pelayan tua itu, dia akhirnya bisa bernapas dan membuka matanya. Kakek si, bagaimana perasaanmu sekarang? Chen Baojiao buru-buru menelepon. Melihat munculnya pelayan tua itu, dia sangat gembira. Pelayan tua itu duduk dengan dukungan Chen Baojiao. Dia berusaha menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab. Nona muda, aku belum bisa mati. Pak tua, pukulanmu tidak buruk. Budidaya makhluk tercerahkan Anda yang mendalam benar-benar tersembunyi. Niu Fen berkata, istirahat sebentar saja dan kamu akan pulih. Li bangsawan muda, karena telah menyelamatkan nona muda dan lelaki tua ini, saya sangat berterima kasih. Pelayan tua itu akhirnya berdiri dan menyuarakan apresiasinya terhadap Li Qiye. Li Qiye sedikit menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Chen Baojiao dan berkata, meskipun kamu belum mengambil keputusan, aku tidak akan membiarkanmu dimakan oleh tanaman jahat. Saat ini, Chen Baojiao menundukkan kepalanya dalam diam. Kali ini, ada beberapa hal yang menggugah hatinya, dan tanpa disadari, dia sudah mengambil keputusan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Karena tidak mampu memancing akar utama keluar, Li Xuangyan dengan cemas bertanya. Setelah jebakan dipasang, jebakan itu tidak akan gagal untuk kedua kalinya. Li Qiye membukakan matanya dan berkata, hal ini cerdik, namun, saya masih punya satu metode lagi. Biarpun itu iblis, dia tetap harus minum air cucian kakiku. Ayo, kita akan pergi ke gua yang berbeda. Saya tidak percaya itu tidak akan keluar. Karena dia tidak bisa memancingnya keluar, Li Qiye ingin menggunakan kartu rahasia yang berbeda. Tahun itu, untuk menghancurkan pohon tipa jahat, Kaisar Abadi Suesi meninggalkan persiapan di sini. Kemudian, Kaisar Abadi Minren juga membentenginya setelah tempat ini menjadi milik pribadi Sekte Kuno Dupa Pembersihan, untuk menyapu akar yang masih hidup di masa depan. Akhirnya, Li Qiye membawa rombongan Li Xuangyan ke tempat lain. Chen Baojiao, bersama pelayan lamanya, juga mengikuti. Tidak ada akar lagi saat mereka bepergian ke lokasi berbeda. Kenyataannya bukan hanya Li Qiye, namun bahkan para penggarap lain di gua lain pun menyadari bahwa akar kejahatan sudah tidak muncul lagi. Sebenarnya akar utama di bawah tanah sadar akan membahayakannya, dan rasanya ada seseorang yang memburunya. Dengan demikian, ia menjadi hantu, bersembunyi di bawah tanah, dan tidak lagi mengambil tindakan. Ia malah tertidur dan menunggu. Akhirnya, Li Qiye dan yang lainnya sampai di sebuah gua besar. Gua berbatu ini sangat besar, namun, tanpa Li Qiye yang memimpin, orang lain tidak akan bisa ditempatkan. Ada sesuatu yang tampak seperti kotak raksasa namun juga platform Dao. Tidak diketahui dari mana menara dewa ini dibuat. Itu memancarkan cahaya redup bersama dengan sinar cemerlang, menyerupai berlian darah sangat.
Indah. Sebuah pedang melayang di atas platform Dao ini. Jika dilihat lebih dekat, pedang ini tidak terbuat dari palu dewa atau logam harta karun. Pedang hitam putih yang digantung di atas platform Dao ini, setelah diamati dengan cermat, ternyata terbuat dari dua jenis kayu, satu sisi berwarna hitam dan satu sisi berwarna putih. Hitam seperti batu obsidian, putih seputih batu giok. Melihat pedang putih dan hitam ini, orang lain akan mengira itu terbuat dari batu giok. Namun, Li Qiye tidak terpikat oleh pedang itu. Pandangannya terlihat pada katak di atas platform Dao. Itu adalah kata biasa, hanya saja, kedalamannya lebih besar. Itu terletak di platform Dao tidak bergerak. Li Qiye menatap katak ini dengan intens. Matanya menjadi sangat merah dan kedap udara. Benar-benar tidak dapat menemukan tujuan setelah sol besinya aus, kemudian secara sengaja tidak memberitahukan tanpa usaha apapun. 1. Dari dinasti penyair Song Selatan, Xia Yuangding, artinya, bahkan setelah berjalan dan mencari begitu lama hingga sepatu besinya sudah usang, mereka tetap tidak dapat menemukan apa yang mereka cari. Lalu tiba-tiba, mereka muncul secara tidak sengaja. Li Qiye mendapatkan kembali akalnya dan perlahan berjalan menuju katak yang berada di platform Dao. Dia tidak menyangka bahwa katak yang melarikan diri tadi, kini terbaring tak bergerak di sini. Apa itu? Chen Baojiao melihat ke platform Dao di depan dan tertegun sejenak. Lalu, dia tiba-tiba, set, Li Xuangyan dengan lembut berbisik dan memberi isyarat agar Chen Baojiao tetap diam. Dia juga menatap katak di platform Dao ini. Dia tahu bahwa Li Qiye merindukan katak ini siang dan malam, dan dia tidak berhasil mencapainya hingga ratusan ribu mil. Li Qiye pergi ke platform Dao tapi katak ini masih tidak bergerak. Ada benih seukuran ibu jari di belakangnya. Bentuknya panjang dan berduri karena warnanya yang hitam dan tidak mudah ditemukan. Hal kecil, lihat dirimu, harta apa yang kamu temukan. Saat ini, Li Qiye mengerti mengapa katak ini tidak lari. Masalahnya adalah benih di kepalanya. Apalagi Li Qiye harus mengubah ekspresi. Dia berjongkok dan menatap benih itu. Lalu, dia perlahan berbicara. TDK tak terduga, bertahun-tahun telah berlalu namun masih berhasil bertahan hingga sekarang. Siapapun yang mengetahui asal-muasal benih ini pasti akan terkejut. Benih pohon tipa jahat jarang ditemukan sepanjang zaman. Tahun itu, benih pohon tipa jahat telah matang selama puluhan juta tahun. Saat itulah musuh bebuyutannya, 6 Dao teratai, mengambil tindakan bersama dengan Li Qiye dan Kaisar Abadi Suesi untuk menyergapnya di tempat ini. Pertarungan itu sangat mematikan. Kita harus tahu bahwa pohon tipa jahat telah tumbuh setelah berbulan-bulan yang tak terhitung jumlahnya, tumbuh di sini sejak era Desolate. Itu adalah dewa jahat tertinggi di dunia yang terpisah ini. Namun, setelah disergap oleh musuh bebuyutannya, 6 Dao teratai, bersama dengan Gagak Hitam, Li Qiye, dan Kaisar Abadi Suesi, bahkan makhluk kuat seperti dirinya pun tidak bisa lolos dari kematian. Ketika tubuh utamanya dihancurkan, pohon tipa jahat ingin membuang benihnya, namun, itu dibakar oleh api abadi tertinggi Kaisar Abadi Suesi dan ditembus oleh teknik 6 Dao reinkarnasi dari 6 Dao Lotus. Dapat dikatakan bahwa benih yang lolos ke dalam tanah tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tak disangka, setelah jutaan tahun berlalu, benih yang pada dasarnya mendapat hukuman mati bisa menyembuhkan lukanya, hanya saja, ia tidak memiliki peluang bagus untuk berkecambah. Katak ini adalah musuh dari obat-obatan roh dan tanaman abadi. Setelah penuh, ia mendorong masuk ke dalam gua dan menemukan benih tersebut. Katak tersebut awalnya ingin mengkonsumsinya, namun benih tersebut bukan sekedar untuk pamer, ia malah menunggangi kepala katak. Keduanya memiliki asal-usul yang menakutkan, dan mereka saling menyerang. Akhirnya, leher katak itu terjepit oleh benih itu dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Kata itu cerdas, ia menemukan tempat ini dan ingin meminjam platform Dao untuk membunuh benihnya. Sayangnya, Li Qiye juga datang ke tempat ini. Hal kecil, kamu tidak baik. Li Qiye berjongkok di dekatnya dan dengan riang berkata, benih seperti itu, kamu tidak akan bisa menghindarinya. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, Anda mengikuti saya, dan saya akan membantu Anda menghapusnya. Jika tidak, setelah jangka waktu yang lama, hal itu akan mengakar di kepala Anda. Pada saat itu, nasibmu akan tenggelam. Katak itu memandang Li Qiye. Setelah sekian lama, dia menjerit.
Tanpa diragukan lagi, ia menyetujui usulan Li Qiye. Seharusnya dimulailah. Li Qiye tersenyum. Dia mengeluarkan abu teratai dan menyemprotkannya dengan lembut ke bijinya. Benih itu tidak dapat menahannya dan segera menyusut, menggulung seolah ingin melindungi dirinya sendiri. Ketika benih itu jatuh dari leher katak, ia mencoba melarikan diri. Namun, dengan taburan abu teratai di tubuhnya, ia melarikan diri dengan kecepatan kura-kura. Kamu ingin melarikan diri, jangan pernah berasumsi. Li Qiye mengumpulkan benih itu di dalam kotak harta karun yang berisi abu teratai dan menguburnya di dalamnya. Meskipun benihnya kuat, abu teratai mempunyai kelemahannya. Karena pemakaman di dalam abu, ia bergantung pada belas kasihan Li Qiye, jadi ia hanya bisa mengontraksikan duri-durinya dan ia pun tertidur. Li Qiye memperoleh benih pohon tipa jahat. Kemudian, dia mengarahkan telapak tangannya ke arah katak dan tertawa. Hal kecil, inilah saatnya kamu kembali ke rumah. Di dunia ini, hanya saya yang dapat memanfaatkan potensi Anda yang sebenarnya. Pada saat ini, kata itu diam. Lalu, ia melompat ke telapak tangan Li Qiye. Saat diletakkan di telapak tangan, perlahan berubah menjadi batu. Pada akhirnya menjelma menjadi kuali kecil berbentuk katak. Melihat katak itu berubah menjadi kuali kecil, tidak hanya Li Xuangyan, tapi bahkan Niu Fen pun tercengang. Ini bukan binatang mitologi apapun, tapi kuali surgawi. Li Xuangyan berseru dengan takjub. Mereka mengejar katak ini sepanjang waktu sehingga kelompok Li Xuangyan berpikir bahwa katak biasa ini adalah binatang mitologi atau roh abadi. Namun, mereka tidak mengira itu adalah kuali surgawi. Li Qiye dengan hati-hati menyimpan kuali surgawi dan sambil tersenyum berkata, saya tidak mengatakan itu adalah roh abadi atau binatang mitologis. Benar, itu adalah kuali surgawi. Kuali surgawi tertinggi yang tiada taranya, tentu saja, dia tidak mengucapkan kalimat ini. Kelompok Li Xuangyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik satu sama lain. Kuali surgawi memang langka dan sulit didapat, tapi ini bukan gaya Li Qiye. Tidak peduli betapa berharganya kuali surgawi, bagaimana bisa dibandingkan dengan roh panjang umur berumur jutaan tahun yang berharga? Bisakah itu dibandingkan dengan emas abadi yang berharga? Ini jelas tidak bisa dibandingkan. Namun, Li Qiye tidak mencari harta karun logam dan mengeluarkan dewa yang tersembunyi di bawah Evil Invested Rich. Dia bahkan melemparkan cincin kehidupan roh panjang umur berumur 1 juta tahun seperti besi tua, namun dia memberikan begitu banyak nilai pada kuali surgawi ini. Hal ini membuat Li Xuangyan dan Niu Fen menyadari bahwa katak ini jelas bukan kuali surgawi biasa. Namun, karena Li Qiye tidak mengatakan apapun, mereka tidak berani bertanya. Pada titik ini, Li Qiye mengambil pedang melayang di platform Dao. Pedang ini seperti mengeluarkan obsidian hitam dan putih secara alami terbentuk menjadi pedang. Pedang ini sangat berat. Itu lebih penting daripada harta karun kehidupan lainnya yang diciptakan oleh Godly Steel. Saat pedang itu berada di tangannya, dalam sekejap, pedang itu langsung mengeluarkan 2 sinar cahaya. Yang satu bercahaya seperti kecemerlangan makhluk abadi sementara yang lainnya sama gelapnya dengan aura iblis. Kedua sinar itu berputar bersama dan terus bersirkulasi, seperti ikan tai chi yin yang, tanpa awal atau akhir. Ini dengan jelas mendefinisikan yin dan yang. Menggenggam pedang ini berarti mengendalikan kebenaran dan kejahatan serta mengendalikan yin dan yang. Di dalam kumpulan sinar hitam dan putih, ada rune kuno yang mengambang. Cahaya ini meliputi lautan yang tak berujung. Di dalam lautan ini, ada Grand Dao tersembunyi yang tak terbatas, yang mencakup kebenaran kuno yang mendalam sejak awal zaman ketika para dewa dan iblis berkuasa. Setelah jutaan tahun, saya tidak menyangka dia akan menyerap 2 kekuatan utama. Bertentangan namun harmonis, ini benar-benar ciptaan dari langit dan bumi. Memegang pedang ini, Li Qiye menghela nafas secara emosional. Pedang ini memiliki asal-usul yang menakutkan. Ketika 6 Dao teratai bertarung melawan pohon tipa jahat, dia, bersama dengan Kaisar Abadi Suesi, menyergap pohon itu. Jiwanya hancur dan nasibnya ditentukan. Mengetahui bahwa ia akan mati, yayasan primordial kuno dari pohon tipa jahat sebanding dengan para dewa melarikan diri dari tubuhnya dan bersembunyi di bawah tanah. Kita harus tahu bahwa fondasi primordial pohon tipa jahat tidak dapat diduga. Jika pohon tipa jahat menyelesaikan daunnya selama era desolate,
maka yayasan primordialnya hidup selama era legendaris yang sama sekali tidak diketahui. Ingatlah bahwa pohon tipa jahat mencapai dao transformasi dewa dengan tumbuh di atas yayasan primordial. Yayasan primordial dari era ini tidak mungkin dilacak. Dulu ketika yayasan primordial melarikan diri, Li Qiye sebagai gagak kegelapan bersama dengan Kaisar Abadi Suesi, tidak dapat mengejarnya. Dalam sekejap, yayasan primordial 6 dao teratai juga meninggalkan tubuhnya. Keduanya saling berpelukan dan bertarung sampai akhir. Mereka berdua melakukan penggalian ke bawah tanah. Setelah itu, Li Qiye dan Kaisar Abadi Suesi tidak dapat menemukan fondasi primordial pohon tipa jahat maupun 6 dao teratai. Bagi pohon tipa jahat dan 6 dao lotus, kehilangan fondasi primordialnya berarti kematian. Li Qiye tidak menyangka bahwa kedua yayasan primordial ini berjuang sampai titik darah penghabisan dan dipelintir menjadi sebuah pedang. Yayasan primordial memiliki terlalu banyak hal di dalamnya. Ini benar-benar warisan dari pohon dewa dan pohon jahat. Pedang yang bagus. Niu Fen sadar. Setelah melihat pedang ini, dia dengan emosional berkata, "Jika ada senjata raja yang saleh, paling olok-olok, akan seperti ini." Ini adalah senjata raja yang saleh. Pada titik ini, Chen Baojiao juga terkejut. Melihat platform dao menyerap sinar berlian darah, dia berkata, "Jadi, ini adalah harta karun para dewa." Chen Baojiao ada di sini demi hukum yang saleh. Senjata raja yang saleh tidak menggiurkan dia, tetapi hukum mereka menggerakkan keinginannya. Harta karun para dewa. Li Qiye tertawa bahak dan menenangkan kepalanya. Tidak ada dewa di tempat ini, jadi tidak ada harta karun para dewa. Jika memang ada harta karun para dewa, apakah kelanjutannya akan tercapai? Lalu apa isinya? Chen Baojiao menatap platform dao yang sebesar batu besar. Platform dao ini sepertinya digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama saat memancarkan cahaya berlian darah. Siapapun pasti mengira akan ada hal luar biasa di dalamnya. Saya khawatir Anda tidak ingin tahu. Li Qiye membukakan matanya dan berkata, bagian dalamnya penuh dengan godaan iblis. Membukanya berarti membuka kotak iblis, dan juga saat iblis akan datang. Sikap Li Qiye sepertinya tidak sedang bercanda. Hal ini membuat Chen Baojiao dan kelompok Li Xuangyan terkejut. Saat ini, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Ayo, ini saatnya kita berburu iblis. Li Qiye memerintahkan yang lainnya. Kelompok Li Xuangyan tidak berani berlama-lama. Mereka segera berdiri di atas platform dao. Chen Baojiao tidak mau bertanya. Jadi ada setan di sini. Bagaimana keadaannya? Li Qiye meliriknya sekali dan berkata, akar yang mengejarmu tadi adalah apa? Apakah menurut Anda itu hanyalah akar pohon yang memiliki kesadarannya sendiri? Itu hanya benda yang tumbuh di tubuhnya. Mendengar Li Qiye, Chen Baojian menjadi takut. Memikirkan kembali akar pohon seperti banjir, jika ada sesuatu yang dapat dianggap setan, maka akar tersebut, sebelumnya, memang termasuk dalam kategori itu. Kami akan keluar untuk berburu di langit. Bawah tanah adalah surga dan bumi. Li Qiye mengendalikan beberapa batu bata kuno di platform dao dan mengaktifkan rune di atasnya. Seluruh platform dao menyala dengan helai demi helai berlian berdarah. Sinar cahaya ini terjalin menjadi jaring yang menyebar hingga ke bawah tanah. Rupanya itu adalah jaring tak berujung, yang mampu menghancurkan seluruh wilayah bawah tanah. Di tengah platform dao, sinar berdarah menembus cakrawala dan menembus langit. Saat sinar ini menyentuh langit, platform dao memancarkan lebih banyak cahaya berwarna. Untaian cahaya ini tidak lagi ringan, mereka lebih seperti rangkaian darah yang mengalir. Benang berdarah ini dipelintir dan diubah menjadi formasi dan dibor ke seluruh dunia bawah tanah. Hari itu, cahaya berdarah yang menembus langit datang dari tempat ini. Melihat cahaya berdarah dari platform dao, Chen Baojiao berkata dengan emosional. Cahaya yang menarik perhatian semua penggarap, cahaya yang membuat mereka berpikir bahwa ada harta karun di sini, itu berasal dari tempat ini. Kamu benar, Li Qiye melanjutkan. Ia ingin memancing makhluk jahat, tapi jelas tidak berhasil. Setelah itu, Li Qiye mengaktifkan batu bata lainnya di platform dao dan berteriak. Bangkit! Terjadi ledakan keras. Platform dao terbang ke atas dan menabrak atap di atas. Itu menabrak kubah dan membubung ke langit. Li Qiye mengendalikan rune pada platform dao saat sinar berdarah menjadi lebih kuat.
Sinarnya seperti air terjun yang alirannya tak terbendung, mengalir ke bawah hingga ke dalam tanah. Apa itu? Pada saat ini, banyak ahli dari sekte dan negara kembali ke tempat umum. Banyak Raja Iblis dari Danau Naga terbang, melalui cermin surgawi, semuanya melihat platform Dao terbang di langit. Mereka melihat cahaya berdarah seperti air terjun yang mengalir ke bawah dan sangat tercengang. Apakah itu harta karun para dewa? Seorang Raja Iblis berkemah ketika dia melihat pemandangan ini. Di atas platform Dao, Li Qiye mencari mana-mana. Namun, dia tidak dapat menemukan akar utamanya seolah-olah dia tahu ini adalah jebakan. Bagus, akan kulihat berapa lama kamu bisa menahan godaan ini. Jangan mengeluarkan efek maksimal. Li Qiye mengaktifkan rune pada platform Dao dan tiba-tiba, untaian darah terbang ke tanah di bawahnya, berubah menjadi sungai darah dan menyusup ke seluruh area bawah tanah. Kamu pernah ke sini sebelumnya? Melihat Li Qiye mengendalikan platform Dao dengan begitu nyaman, Chen Baojiao bertanya dengan sedikit terkejut. Kalau tidak, bagaimana kamu tahu cara menggunakan platform Dao ini? Kelompok Li Xuangyan, melihat pemandangan ini, tidak bisa menyalahkannya. Tampaknya olah tidak ada apapun yang Li Qiye tidak ketahui di dunia ini. Gadis kecil, jangan lupa, Evil Invested Rich adalah milik pribadi dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Saya adalah murid utama jadi secara alami, saya tahu cara memanipulasi item sekte tersebut. Ini bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Li Qiye dengan santai berkata sambil meliriknya. Kata-kata Li Qiye tiba-tiba membuat wajah Chen Baojiao menjadi merah. Dia membentaknya dan dengan marah berkata, Iblis kecil, apakah aku tidak lebih tua darimu? Sikapnya saat ini sangat menawan. Hal ini membuat Chen Baojiao marah karena dia jauh lebih tua dari Li Qiye namun anak kecil ini disebut sebagai gadis kecil. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, saat ini, banyak penggarap dari sekte besar dan negara-negara kuat memaksa keluar dari kawah. Setelah akar jahat menghentikan serangan mereka, meskipun semua anggota sekte dan negara masuk, mereka tidak dapat menemukan harta karun dalam legenda. Saat itulah mereka melihat sinar jernih berdarah mengalir kemana-mana seperti sungai darah. Mereka semua terharu dan mengira inilah penampakan harta karun tersebut, sehingga mereka semua mencari asal-muasal cahaya tersebut. Harta karun para dewa, mata memerah karena kegembiraan. Semua ahli menggali ke langit dan mengelilingi platform Dao. Hah! Pada saat ini, pelayan tua Chen Baojiao dengan dingin bersinar dan melangkah maju. Tiba-tiba, kekuatan makhluk tercerahkan menghantam ke depan seperti ombak dan membuat banyak ahli penyerang terbang menjauh dengan momentum yang kuat. Ini adalah makhluk tercerahkan, bangsawan kerajaan tidak berani sombong. Tidak perlu dikatakan lagi tentang para pembudidaya lainnya. Dengan tindakan sang sadar, banyak yang mengubah ekspresi mereka, namun mereka tidak menyerah. Gelombang demi gelombang datang dan mengelilingi kelompok Li Qiye. Tanpa perintah Li Qiye, pelayan tua itu melangkah keluar saat auranya menderu-deru. Siapapun yang ingin datang harus melewati gerbangnya terlebih dahulu. Li Qiye menyelamatkan nyawanya, ini akan sulit untuk dibayar kembali, jadi, pada saat ini, dia bersedia memblokir semua musuh demi Li Qiye. Harta karun para dewa. Para penggarap konstruksi keluar berbondong-bondong dari tanah dan melihat sinar berdarah yang menyala-nyala dari platform Dao. Mereka menjadi khawatir, sekte dan negara manapun, yang melihat darah seperti berlian, dipenuhi dengan keserakahan saat mereka mengeluarkan air liur. Pada titik ini, prasangka dari mereka semua adalah bahwa harta karun para dewa pasti ada di dalam platform Dao. Harta karun para dewa dalam legenda, bagaimana mungkin seseorang tidak tersiksa oleh keserakahan? Namun, dengan pelayan tua yang menghalangi di depan, tidak ada warisan atau kekuatan yang berani bergegas maju. Mereka semua menarik napas dingin. Bergegas maju berarti mencari kematian. Pada saat ini, dengan aura biru, Pangeran Surgawi King Xuan bersama dengan sekelompok master keluar dari tanah. Kemudian, aura berdarah yang membawa Dao Child Sengtian, bersama dengan anggota Sekte Dewa Surgawi, juga melesat keluar. Senjata Raja yang saleh. Dikelilingi oleh cahaya birunya, Pangeran Surgawi King Xuan memperhatikan pedang kayu di tangan Li Qiye dan melangkah maju. Pangeran Surgawi King Xuan adalah seorang jenius. Apalagi jika ada makhluk tercerahkan yang menghalanginya, dia tidak takut sedikit pun. Ditambah lagi, orang-orang di sisinya tidak lemah.
Saat Dao Child Sengtian bersama dengan kelompoknya muncul, melihat Chen Baojiao masih hidup, terjadilah mereka bertemu. Dia menjadi cetak, dan Chen Baojiao, dia hanya menatap dingin ke arah Dao Child Sengtian. Pada saat ini, Dao Child Sengtian dan Pangeran Surgawi King Xuan adalah dua kelompok paling kuat yang masuk dalam jangkauan energi pelayan lama. Melihat begitu banyak orang berkumpul namun akar utama pohon tipa jahat masih tersembunyi, Li Qiye membuka matanya sambil tertawa dan berkata kepada pelayan tua itu, "Kakek Xi, ini adalah tamu. Tidak perlu terlalu khawatir." Pelayan tua itu memandang ke arah Li Qiye, lalu diam-diam kembali ke platform Dao. Siapapun yang berani mendekat, dia akan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan. Bagaimana? Semua orang menginginkan harta para dewa. Li Qiye memunculkan matanya dan tersenyum saat dia berbicara. Kemudian, Pangeran Surgawi King Xuan maju ke depan dengan tajam ke arah Li Qiye. Dia berbicara dengan suara saleh yang dipenuhi dengan ritme hukum. "Serahkan senjata raja yang saleh dan aku akan segera pergi." Dia menatap pedang kayu yin yang di tangan Li Qiye. Semua orang di sini tahu barang-barang mereka. Melihat pedang kayu yin yang penuh teka-teki di tangan Li Qiye, mereka segera menyadari bahwa ini adalah senjata tertinggi dan didorong oleh keserakahan. Namun, karena Surgawi Pangeran King Xuan menginginkan senjata ini, tidak ada seorang pun di sini yang berani bersaing dengannya. Namun, senjata raja yang saleh ini pertama kali saya temukan. Li Qiye memicingkan matanya dan tersenyum. Dia tanpa sedikit pun kemarahan. Niu Fen dan Li Xuangyan sama sekali tidak bisa berkata-kata karena pertukaran kata-kata ini. Apa harta para dewa dan senjata raja yang saleh? Mereka tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak ada. Li Qiye hanya ingin membodohi orang-orang ini. Li Xuangyan menatap orang-orang ini dengan penuh simpati. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka akan mati. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah daging di mulut orang lain, namun tetap mendambakan harta para dewa. Hanya orang berbudi luhur yang layak mendapatkan senjata raja yang saleh. Dengan aura yang agung, Pangeran Surgawi King Xuan berbicara dengan suara yang jelas. "Senjata saleh di tanganmu ini hanya akan membawakan bencana pribadi. Jika kamu ingin pergi hidup-hidup, serahkan padaku dan aku akan memastikan keselamatanmu." Itu benar, harta para dewa hanya orang berbudi luhur yang layak mendapatkannya. Hak apa yang kamu miliki sebagai junior untuk mengantongi semua harta karun itu? Para penggarap yang hadir semuanya mencemooh dengan keras. Siapa yang tidak menginginkan harta para dewa? Saat ini, semua orang ingin mencari alasan untuk mengambil harta karun itu. "Serahkan harta para dewa, kami akan membagimu satu bagian." Dao Child Sengtian juga memiliki kehadiran yang tak terhentikan. Saat ini, dia sedang berdiri bersama Pangeran Surgawi King Xuan. Bekerja sama, dia dengan dingin berkata, "Kalau tidak, meskipun aku dan saudara King Xuan mengizinkanmu pergi, aku khawatir seluruh dunia tetap tidak akan mengizinkanmu pergi." Langkah Dao anak Sengtian cukup efektif. Dia menghasut keserakahan orang-orang di sini untuk berani mencuri harta karun itu. Chen Baojiao meliriknya dengan pandangan menghina. Dia membenci karakternya. Benar, harta karun para dewa setiap orang harus mendapat bagiannya. Ingin menyimpannya untuk diri sendiri adalah hal yang mustahil, jika tidak, semua orang akan membunuhmu. Tiba-tiba, semua orang dari sekte besar dan negara-negara kuat menggemakan sentimen ini. "Bocah kecil, jika kamu pintar, maka kamu akan mendapatkan satu bagian dari harta karun itu. Jika tidak, kamu akan mati tanpa kuburan." Seorang master sekte berkata dengan dingin. Ada juga seorang bangsawan kerajaan dengan mata bersinar yang bisa mencerahkan orang lain dan berkata dengan dingin. "Memberimu satu bagian dari harta karun itu sudah merupakan tindakan yang baik dan agung. Jika kamu ragu lagi, kamu bahkan tidak akan mendapatkan satu bagian pun." Pada titik ini, semua orang dibutakan oleh keserakahan. Mereka berharap tidak perlu menunggu untuk mencabik-cabik Li Qiye dan merebut harta karun itu dari platform Dao. Li Qiye memperhatikan para ahli yang rakus itu dengan mata berputar. Lalu, dia dengan tenang berkata, "Jadi, menemukan harta karun para dewa ternyata merugikanku. Harta para dewa ditinggalkan oleh mereka untuk keturunan ras manusia. Kamu hanyalah manusia biasa. Bagaimana kamu bisa mengantonginya sendirian?" Kata-kata Dao Child Sengtian seperti bunga teratai yang mekar. "Kau menyimpan harta ini bukan hanya kematianmu, tapi juga kehancuran sekte kuno dupa pembersihan."
Orang pintar adalah pahlawannya, engkau mengambil satu bagian dari harta itu dan meninggalkan sisanya. Saya bersama saudara King Xuan akan menjamin keselamatan Anda saat Anda pergi. Saat ini, Chen Baojiao berkata dengan nada meremehkan. Yang disebut anak-anak surga yang sombong hanyalah tikus-tikus yang meringkuk yang sok. Ingin mengambil harta orang lain namun tetap mendengarkan omongan kosong ini dan melontarkan kata-kata tak tahu malu. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Pernyataan Chen Baojiao membuat ekspresi Dao Child Sengtian berubah menjadi merah dan kemudian hijau, tapi dia dengan dingin merengut dan tetap sombong. Kesabaran saya terbatas. Cepat dan serahkan senjata raja yang saleh, jika tidak, berakibat buruk. Pada saat ini, Pangeran Surgawi King Xuan melepaskan aura agresifnya dan menjadi tidak sabar. Li Qiye tertawa terbahak-bahak. Bahkan menghadapi semua orang di dunia, dia tetap acuh tak acuh dan tenang. Dia berkata, dan jika aku tidak menyerahkan harta karun itu, kematian. Pangeran Surgawi King Xuan menjawab dengan satu kata. Itu dipenuhi dengan niat membunuh seperti baja dingin dan rasa dingin yang menakutkan. Kamu akan menjadi musuh seluruh dunia jika kamu tidak menyerahkan harta karun itu. Kamu akan dibunuh oleh semua orang. Saat ini, seorang ahli berteriak keras. Siapa yang tidak menginginkan setengah cangkir sup dari harta karun itu? Seorang raja dengan dingin berseru. Cepat serahkan harta itu atau hadapi kematianmu. Menjadi musuh semua orang di dunia ini tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Musuh dengan semua orang di dunia ini. Dibunuh oleh semua orang. Aku sangat takut, Li Qiye tertawa dan menamparkan dadanya. Lalu, dia bertanya-tanya sambil berbicara. Musuh dengan semua orang di dunia ini. Semua orang di dunia ini, hanya dengan kalian semua. Semuanya tidak berharga. Jadi bagaimana jika semua orang adalah musuhku? Aku akan tetap membunuh tanpa ampun. Anak muda, kata-kata yang begitu besar. Pada saat ini, makhluk tercerahkan situ berdiri dan tersenyum. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki seorang kaisar maka kamu tidak terpecahkan di dunia ini. Kerajaan kuno Azure yang misterius dan Pangeran Surgawi King Xuan ingin menghancurkanmu. Ini masalah mudah. Mengenai harta milik kaisar dan harta kaisar, bagaimana sekte kuno dupa pembersihanmu bisa dibandingkan dengan kerajaan kuno Azure yang misterius? Makhluk tercerahkan situ adalah seekor rubah tua yang licik. Kata-katanya pertama kali membawa kerajaan kuno Azure yang misterius ke dalam kekacauan, dan itu juga mengancam Li Qiye. Aku sangat takut. Li Qiye dengan tersenyum gembira. Bagaimana dengan kerajaan kuno Azure yang misterius? Bagaimana jika saya tidak menyerahkan harta karun itu? Kaum muda selalu pemarah. Anda sama sekali tidak mengetahui besarnya langit dan luasnya bumi. Makhluk tercerahkan situ berevolusi dan kemudian berkata, jika sesuatu terjadi, maka itu akan sangat mengerikan. Selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan mengungkapkan auranya yang deras. Tanpa ragu lagi, situ jelas-jelas mengancam Li Qiye. Jika dia tidak menyerahkan harta itu, hanya kematian yang menantinya. Berapa banyak makhluk tercerahkan yang dibawa oleh kerajaan permata surgawimu? Pelayan tua di belakang Li Qiye dengan cahaya dingin dan juga mengambil langkah maju, mengungkapkan energi darahnya. Auranya mengepul di depan Li Qiye dan melindunginya. Jadi itu adalah kakek si dari klan Chen. Anda sudah lama tidak muncul, mengapa kali ini perlu mengaduk air berlumpur ini? Apalagi jika kamu bisa menghentikanku, bisakah kamu juga menghentikan kakek Guan dari kerajaan kuno Azure yang misterius? Makhluk tercerahkan situ tersenyum palsu. Pada titik ini, situ melirik lelaki tua yang bertopi di sebelah Pangeran Langit King Xuan. Niatnya sangat jelas jika mereka ingin bergabung, lelaki tua itu perlu menunjukkan ketulusan. Orang tua ini keluar dengan momentum yang sangat berbeda, menjulang tinggi seperti gunung raksasa, berdiri tak bergerak seperti rantai besi yang menghalangi sungai. Dia seperti bebatuan tersembunyi yang menghalangi ombak. Meskipun dia menekan aura dan menghancurkannya sendiri, namun ketika dia keluar, masih terasa sangat menindas dan menyesakkan. Saat lelaki tua ini berdiri, bahkan mata pelayan tua itu pun mengecil. Dia merasakan ancaman besar, mengetahui bahwa dia telah bertemu musuh yang jauh lebih kuat darinya. Orang suci kuno yang tertindas. Niu Fen memandang lelaki tua ini dan tersenyum, hehe. Orang suci kuno. Pada saat itu, banyak orang yang terjebak di dalam hati mereka.
Selama era Dao yang sulit, hanya orang-orang yang benar-benar cemerlang yang bisa menjadi orang suci kuno. Ini adalah pria yang tidak terduga. Li bangsawan muda, hidup adalah hal yang paling berharga. Ambil langkah mundur dan rasakan rendah hati dengan langit yang tinggi dan lautan luas. Li Qiye tersenyum dan menjawab, menekan pemikiranmu untuk masuk ke dalam, kamu harus berhati-hati terhadap hukuman kaisar. Ketika hukuman kaisar tiba, kecuali Anda seorang kaisar abadi, jika tidak, maka ketiadaan adalah satu-satunya hasil. Punggung bukit yang terinvestasi kejahatan telah disempurnakan oleh Kaisar Abadi Minren. Orang luar yang masuk harus berada di bawah alam suci kuno, jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk. Dia melakukan ini untuk melindungi harta karun di dalam punggung bukit. Itu agar keturunan dari sekte kuno dupa pembersihan tidak akan menjarah tempat itu dengan sia-sia, membunuh ayam untuk mengambil telurnya. 1. Membunuh ayam untuk mengambil telurnya melakukan sesuatu yang berlebihan. Dalam hal ini, menggunakan pembudidaya peringkat lebih tinggi untuk mengambil semua harta karun. Meskipun hanya para penguasa di tingkat bawah Sein kuno yang bisa masuk, beberapa penguasa oportunistik menggunakan metode khusus untuk menekan pukulan mereka agar bisa menuduh ke dalam. Namun, hal ini membawa bahaya. Begitu budidaya mereka terungkap, mereka akan ditekan. Jika itu merupakan pelanggaran serius, maka hukuman seorang kaisar pun akan dijatuhkan. Ini adalah masalah yang sangat menakutkan. Kakek Guan, dengan cahaya saleh di matanya dan kehadiran yang mengesankan, berkata, Li bangsawan muda tidak perlu membatalkan hal ini. Dengarkan saran saya dan serahkan senjata raja yang saleh, jangan membuat kesalahan. Kesalahan, Li Qiye memandang sekeliling semua orang. Lalu, dia tersenyum dan berkata, saya adalah orang dengan kebiasaan buruk. Ketika orang lain ingin melawanku, darahku mendidih, dan aku harus mengasah pedangku. Karena ini adalah sebuah kesalahan, maka baguslah, aku sebenarnya menyukai kesalahan. Selesai berbicara, Li Qiye mengingat kembali pelayan tua itu. Dia kemudian langsung menunjuk ke arah kakek Guan dan berkata, kamu, dan kamu semua. Li Qiye kemudian menunjuk ke arah kelompok Dao Child Sengtian dan Pangeran Surgawi Qingxuan dan dengan bebas berkata, kamu pikir kamu siapa? Senjata raja yang saleh, harta para dewa. Sekalipun aku memilikinya, aku tetap tidak akan memberikannya padamu. Bermusuhan dengan seluruh dunia. Saya paling menyukai hal seperti ini. Kerajaan kuno Azure yang misterius, di mata saya, hanyalah besi tua. Karena kalian semua ingin menghancurkan harta karun itu, pergilah ke sini. Aku akan melawan kalian semua sendirian. Kesombongan yang tidak terkendali ini menyebabkan semua orang tertawa. Dao Child Sengtian maju ke depan dan tertawa. Iblis kecil buta yang membual tanpa malu-malu. Hanya kamu sendirian, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tangan. Hah, hanya dengan cowok cantik sepertimu. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda lagi? Saat pertunangan Anda menghadapi masalah, Anda bahkan tidak berusaha menyelamatkannya. Seorang penipu dan munafik sepertimu masih punya wajah untuk menganggap dirimu jenius di Grand Middle Territory. Menurutku, lebih tepat menyebutmu bodoh. 2. Jenius dalam bahasa Cina sama dengan Tian, surgawi, kai, bakat. Li Qiye menemukan Cun konyol, gemuk kai, bakat ini adalah permainan kata dan kedengarannya lebih lucu pintar dalam bahasa Mandarin. Oh, anak cantik, di sini adalah sebutan orang-orang terhadap Li Qiye sebelumnya karena mengandalkan Li Xuangyan. Itu juga berarti gigolo orang tidak berguna yang tidak bisa berbuat apa-apa. Li Qiye dengan lantang menyombongkan diri dan berbicara dengan nada meremehkan sambil melirik ke arah Dao Child Sengtian. Kata-kata Li Qiye langsung membuat Dao Child Sengtian marah. Dia dengan dingin berteriak, binatang kecil, aku akan meretasmu. Dia meraung dan menggenggam satu tangannya ke bawah secara vertikal. Enyahlah. Li Xuangyan segera tertutup sebelum Li Qiye bisa bergerak. Satu tebasan saja mampu memaksa Dao Child Sengtian mundur. Dengan keindahan kotanya, dia dengan dingin menyorotnya dan berkata, tikus berani masih berani mengaku jenius. Dipandang rendah oleh Li Xuangyan membuat Dao Child Sengtian marah sampai dia mulai mengalami ekspresi jelek dan pucat. Cukup omong kosong, serahkan senjata raja yang saleh dan aku akan mengampuni hidupmu. Pada saat ini, Pangeran Surgawi Qingxuan kehilangan kesabarannya dan melangkah maju dengan aura yang melonjak. Dia seperti raja muda surgawi.
Li Qiye melihatnya sekilas dan berkata, "Lepaskan aku dari kematian. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah leluhur Anda, Kaisar Abadi Sandao, atau Kaisar Abadi King Xuan? Bahkan jika Kaisar Abadi Sandao atau Kaisar Abadi King Xuan melihatku, mereka tetap tidak berani. Terima kematianmu." Pangeran Surgawi King Xuan meraung dan aura biru langitnya segera berubah menjadi sebuah tangan besar, membawa momentum yang tak terpecahkan, dan mengayun ke arah Li Qiye. Bergerak. Setelah berteriak, teratai suci bermekaran. Li Xuangyan bermanuver dan memblokir serangan Pangeran Langit King Xuan. Dalam sekejap mata, Void Imperfection fisik miliknya muncul dengan cahaya suci abadi yang tiada taraf, tahan terhadap semua sihir, tidak dapat ditembus oleh segala hal. Kelopak bunga teratai yang mekar dalam jumlah besar menopang seperti langit biru abadi. Seolah-olah dia adalah peri yang dibuang dari 9 surga. Yang disebut jenius nomor 1 di Grand Middle Territory, bagaimana kalau melawanku? Li Xuangyan berdiri dengan dominasi penuh. Dia sedingin kabut, seperti gunung yang tertutup salju dengan ketidakpastian yang tiada taraf. Bagus, bagus, Xuangyan, orang-orang akan mengatakan bahwa aku memilih dunia, menidas dengan angka. Ini bukanlah rumor yang bagus. Li Qiye berkata dengan tenang sambil menarik Li Xuangyan kembali. Saat ini, Li Qiye menatap semua orang dan dengan acuh tak acuh berkata, "Ingin merebut hartaku. Aku tidak punya pilihan selain membunuh kalian semua. 1 lawan 1, itu akan menjadi intimidasi saya terhadap Anda. Kalian semua, maju ke depan." Pangeran Surgawi King Xuan, Dao Child Sengtian, di mataku, kalian semua bukan sampah, aku bisa membunuh kalian semua hanya dengan 1 tangan. Bodoh, cepat dan pisahkan dia. Kesombongan Li Qiye membuat marah semua orang dan salah satu dari mereka berseru dengan marah. Benar, sobek iblis kecil ini menjadi 18 bagian. Lalu kita akan membagi hartanya. Pada titik ini, semua pihak yang membentuk blokade di belakang gerobak maju dengan niat membunuh yang melonjak. Karena kamu mencari kematianmu sendiri, aku akan menyukainya. Dengan mulainya dingin, Pangeran Surgawi King Xuan melangkah maju dengan aura biru yang mengalir ke seluruh lautan. Bukan hanya Pangeran Surgawi King Xuan, namun kakek Guan, makhluk tercerahkan situ, anak Dao Sengtian juga semuanya penggerak maju. Mereka semua ingin merebut harta karun itu agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Mereka tidak hanya menginginkan harta karun itu, tetapi juga ingin menangkap kelompok Li Qiye, termasuk Li Xuangyan. Tunggu, ketika mereka semua ingin mengambil tindakan, Li Qiye tiba-tiba berteriak. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, belum terlambat untuk mengucapkannya. Kata Dao anak Sengtian. Li Qiye tersenyum dan berkata, bukan kata-kata terakhir, tapi saya sudah mengatakan bahwa saya tidak ingin menindas dunia. Kami punya banyak orang di sini jadi ini tidak adil. Orang-orang akan mengatakan aku menggunakan angka untuk menindas kalian semua, jadi pertama-tama, izinkan aku menyuruh mereka mundur. Selesai berbicara, dia memberi isyarat dengan gerakan lengan bajunya. Chen Baojiao tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Li Xuangyan dan Niu Fen mengerti, jadi mereka berdua mundur dan menyeret Chen Baojiao, yang berdiri di tengah, ke belakang juga. Bagus, mari kita mulai. Bocah cantik Sengtian, bajingan kecil King Xuan, ayo, paman besar ini akan membantai kalian semua. Li Qiye tertawa. Pada saat ini, dia mengaktifkan rune pada platform Dao. Saat Raja Iblis dari Danau Naga terbang di daerah umum yang jauh dan para penggarap lainnya menyaksikan pemandangan ini di cermin surgawi, mereka merasa bahwa dia melawan semua akal sehat. Seorang Raja Iblis di dekatnya. Apakah bocah ini sudah gila? Apakah dia ingin membantai semua orang? Dia menjadi gila. Kunang-kunang belaka yang masih berani bersaing dengan cemerlangnya bulan. Mata biru dan misterius Pangeran Surgawi King Xuan, yang mampu melihat segala sesuatu, melepaskan pedang yang terbuat dari aura untuk memotong Li Qiye. Dao Child Sengtian, dengan kilatan kejam di matanya, juga memancarkan dan mengeluarkan harta karun sejati untuk menyembunyikan Li Qiye. Membunuh, bunuh bocah ini. Tiba-tiba, semua penggarap dari belakang juga dorong maju. Mereka tidak hanya bermaksud membunuh Li Qiye, tapi juga ingin merebut harta karun itu. Zaa, namun, pada saat ini, platform Dao di bawah Li Qiye, yang menyerupai kotak harta karun yang berharga, tiba-tiba terhuyung dan sinar berdarah yang mengerikan keluar dalam sekejap mata. Ledakan,
Membawa kekuatan yang sangat besar, sinar tersebut mengusir semua orang dengan dampak yang menimpa mereka semua, termasuk Pangeran Surgawi King Xuan, Kakek Guan, dan Dao Child Seng Tian. Mereka semua terlempar saat sinarnya menembus langit. Setiap orang yang mengambil tindakan, terlepas dari apakah mereka bangsawan kerajaan atau makhluk tercerahkan, semuanya tersapu terbang seperti dedaunan yang berguguran. Pada saat ini, pusat platform Dao terbuka sepenuhnya. Aliran darah asli yang berbeda dari sinar berdarah sebelumnya menyembur keluar. Aliran darah ini menyebarkan bau darah seperti besi yang memenuhi udara di seluruh area. Segar ini sangat sangat indah. Itu membubung ke langit dan mencakup kelompok Li Qiye. Selanjutnya, ia melesat ke bawah dan berubah menjadi ribuan anak panah darah yang mengarah langsung ke kelompok Li Qiye. Haha, kamu bahkan berani macam-macam denganku. Apakah kamu tidak ingat pelajarannya? Li Qiye tersenyum dan dengan lembut meniupkan abu teratai yang dibawanya ke telapak tangan. Abu teratai segera melayang di sekitar tubuh Li Qiye dan, pada saat yang sama, Li Xuangyan dan Niu Fen juga menumpahkan beberapa abu teratai yang menghilang di sekitarnya. Panah darah, merasakan ketakutan akan abu teratai dan langsung melebur menjadi satu. Ia melayang di langit seolah sedang menatap Li Qiye dengan cermat. Plof, plof. Tiba-tiba, penggabungan darah ini berubah menjadi untaian darah yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya melesat dengan kecepatan ekstrim yang tidak mungkin dilihat oleh mata. Membunuh. Melihat helaian darah beterbangan ke depan, para penguasa yang tersingkir sebelumnya memanggil harta karun kehidupan mereka. Pluf-pluf. Namun bahkan ketika mereka menggunakan harta karun kehidupan, mereka tidak dapat memotong untaian darah ini. Dalam sekejap, darah muncrat saat kuatir demi kuat tertusuk oleh garis berdarah. Ah! Jeritan terdengar. Meskipun luka tusuk pada untaian darah itu sendiri tidak berakibat fatal, ketika untaian darah ini melewati tubuh, mereka mulai menghisap darah dengan kecepatan yang mengejutkan dan segera bertambah besar. Ah! Dalam sekejap, suara panjang terdengar di udara. Beberapa ratus petani tersedot hingga kering, dan mereka jatuh dari langit. Melarikan diri. Melihat jaringan darah yang tidak bisa hancur, mereka ketakutan. Seseorang berteriak keras dan berbalik untuk lari. Bang, bang, bang. Namun, pada saat ini, banyak akar besar yang keluar dari tanah seperti tentakel gurita, tetapi mereka jauh lebih menakutkan daripada tentakel biasa. Ah! Orang yang melarikan diri ini tertusuk akarnya dan darahnya dihisap hingga kering saat ia berkerut dan berakhir sebagai sekam yang kering dan kosong. Suiset, di tengah kekacauan ini, akar-akar jahat besar yang tak terhitung jumlahnya diunggah ke arah semua berkecepatan ekstrim. Mereka menjalin jaring yang tak terhindarkan yang mengelilingi kelompok Pangeran Langit King Xuan. Membunuh. Kelompok Pangeran Surgawi King Xuan dengan ganasnya meraung dan mengaktifkan teknik mereka dengan harta karun kehidupan yang terbang bergemuruh di udara, jaring tertutup yang tak terhindarkan yang terbuat dari akar pohon. Namun, akar kejahatannya jauh lebih menakutkan daripada imajinasi mereka. Saat suara, X-Syah, X-Syah, X-Syah bergema, rangkaian darah dari platform Dao diserap oleh akar jahat dan tiba-tiba, aura jahat yang menakutkan muncul saat akar yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti jarum tak berujung. Saat ini, di balik akar pohon yang tak berujung ada tunggul yang patah. Ia tidak tinggi hanya sekitar 3 kaki tetapi ia tampak seperti Raja Iblis yang mengerikan di mana semua akar kejahatan berasal dari tubuhnya. Hal yang paling menakutkan adalah ada mata hitam di tubuhnya. Saat tunggul kayu ini muncul, terornya tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba ia memancarkan kehadiran jahat yang tak ada habisnya yang membumbung tinggi di langit. Ledakan. Pada saat ini, kehadiran jahat diserap oleh tunggul kayu dan berubah menjadi lebih banyak benang yang terbuat dari aura hitam. Mereka bergabung dengan akar kejahatan dan berubah menjadi senjata paling menakutkan yang terus-menerus disegel dan menyedot darah orang hingga kering ketika membungkusnya pada seseorang. Akhirnya hasilnya lebih kuat dari ekspektasi saya. Selain itu, ia menjadi tunggul utuh dan bukan sekadar akar utama. Li Qiye memandangi tunggul kayu yang panjangnya sekitar 3 kaki dan berkemah. Tunggul kayu dari pohon tipa jahat. Li Xuangyan merinding setelah melihat tunggul kayu dengan 2 mata hitam. Saat ini, dia mengerti mengapa Li Qiye menyebut makhluk mengerikan. Sementara itu, sebagian dari akar jahat memanggil dan membunuh semua pembudidaya sementara akar lainnya dengan panik menegakkan rangkaian darah dari platform Dao. Apa?
benda apa ini? Mengapa makhluk jahat ini dengan gila-gilaan menghisap darah? Platform Dao masih mengeluarkan banyak darah yang tidak hanya menembus tubuh para penggarap, tetapi juga meluncur ke akar jahat dan diserap oleh mereka. Melihat adegan ini, Chen Baojiao merasa takut. Seolah-olah darah itu jahat. Anda dapat menebaknya, ini memang darah jahat. Li Qiye dengan tersenyum riang. Darah pohon tipa jahat yang tak tertandingi dan berharga sangat langka. Jahat ini adalah godaan darah terbesar bagi akar pohon hidup dan tanaman jahat. Ini bukan harta karun para dewa, ini jebakan. Seru Chen Baojiao dengan ekspresi heran. Dia tidak bodoh dan langsung memahami alasan di baliknya. Li Qiye melirik ke arahnya dan berkata, "Kamu tidak terlalu bodoh. Siapa bilang ada harta karun para dewa di sini? Ini adalah platform Dao yang digunakan untuk memancing akar jahat yang masih hidup." Pada titik ini, ketika pekikan mengerikan menggema, satu demi satu berkuasa mati secara mengerikan di bawah serangan Evil Tiparut. Ia mengetahui bahwa Li Qiye adalah musuh yang kuat, jadi ia tidak mengincarnya dan hanya membunuh para penggarap lainnya. Setelah darah menyerap jahat yang berharga bersama dengan aura jahat, tunggul pohon tipa jahat semakin diperkuat. Pada titik ini, belum lagi para penggarap lainnya, bahkan para bangsawan kerajaan pun akan dengan mudah dibagikan. "Ibu, setan macam apa ini?" Raja Iblis Danau Naga terbang, bersama dengan para penggarap lainnya di area umum, melihat pemandangan ini dan kedinginan. Ini adalah pohon tipa jahat yang ada dalam legenda. Saat sudah matang sepenuhnya, kita semua pasti akan mati di tempat ini. Wajah Turtle Monarch menjadi pucat dan dia berbalik untuk berlari. Melihat para pelancongnya, para pembudidaya lainnya segera menyusul. Makhluk tercerahkan situ berteriak ketika akar jahat menusuk dadanya dan mengeringkan darahnya dalam sekejap. Bahkan saat dia mendesah, matanya terbuka lebar. Dia tidak mau percaya bahwa ini akan menjadi akhir hidupnya. Mengenai kelompok Dao Child Sengtian dan Pangeran Surgawi King Xuan, mereka terperangah. Terlepas dari hukum kebajikan Kaisar Pangeran Surgawi King Xuan yang tidak dilawan dan dengan bantuan Dao Child Sengtian dan kakek Guan, mereka tidak dapat lepas dari jaring yang ditenun oleh akar jahat. Saat akar pohon tipa jahat menyerap lebih banyak energi, ia menjadi lebih kuat. Beberapa kali, rombongan Pangeran Langit King Xuan hampir berhasil lolos, namun mereka terpaksa mundur pada saat-saat terakhir. Saat jumlah bangsawan kerajaan dan makhluk tercerahkannya menurun, wajah Pangeran Surgawi King Xuan menjadi sangat jelek. Dia mengambil keputusannya, lalu dia meraung dan berteriak, "Bunuh!" Dalam sekejap mata, dia memanggil benda yang melayang di atas kepalanya. Ledakan. Di tengah api dan guntur, ketika benda ini keluar, aura kaisar yang tak stabil berubah menjadi cahaya kaisar yang menyapu segalanya, mengurung akar jahat yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan melindungi kelompok Pangeran Surgawi King Xuan saat mereka memaksa keluar dari jaring. Kepemilikan kaisar. Melihat aura kaisar yang tak terpecahkan, kelompok Chen Baojiao kehilangan warna. Ya, benda yang dipanggil oleh Pangeran Surgawi King Xuan adalah kepemilikan kaisar dalam bentuk cincin. Meskipun kekuatannya terbatas dalam penggunaannya, hal itu dapat melindungi mereka saat mereka keluar dari jebakan tanpa masalah. "Kamu ingin melarikan diri, itu tidak akan mengulanginya." Li Qiye tersenyum dengan pedang ganda tak terlihat di tangannya. Zeng, tiba-tiba, kedua bilahnya hancur saat Li Qiye mengaum. Bilah-bilah yang hancur itu mengumpulkan kekuatan kaisar yang tiba-tiba berkumpul menjadi dua bilah besar. Memancung, Li Qiye melolong, dan pedang kaisar membelah langit langsung menuju cincin kaisar yang melindungi kelompok Pangeran Langit King Xuan. Li Qiye menghancurkan pedang ganda tak terlihat miliknya dan melepaskan sisa kekuatan kaisar ke dalam serangannya yang mampu tertutup bahkan matahari dan bulan. Cincin kaisar merasa terancam sehingga mengeluarkan kekuatan yang tak terkalahkan untuk menghadapi pedang kaisar. Di bawah kehadiran kekuatan kaisar, seluruh Evil Invested Reach bergetar. Kekuatan dua kaisar abadi yang memanggil akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terpikirkan. Ledakan. Sebuah ledakan keras melanda seluruh punggung bukit. Semua eksistensi termasuk binatang surgawi dan roh panjang umur terguncang ketakutan. Bersambung.